cerita. Mungkin kuliah kita tidak sampai selesai 2,5 jam ya. Ada beberapa bagian yang nanti silakan Anda baca sendiri. Karena kebetulan pas dari kemarin sejak flu ini kayaknya pas numpuk ya. Jadi kemarin saya kuliah 3 kali, hari ini juga targetnya 3 kali. Dengan suara kayak gini, saya pikir saya perlu menghemat-hemat suara ya supaya nanti bisa selesai sampai kuliah. Baiklah, sebentar saya. Ya, apakah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, baik, terima kasih. Pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai pertemuan ilmiah ya. Dan karena ini pertemuan eh, ketiga dari saya, setelah ini sudah dengan Pak Purwanto, maka untuk kali ini tidak akan ada seperti kemarin ya. Jadi sudah menjelaskan beberapa hal, full dari seluruh kuliah adalah penjelasan dari saya. Tapi itu tadi untuk bagian-bagian yang saya rasa adik-adik bisa membaca sendiri, silahkan membaca sendiri saja ya. Saya buat cepat gitu, mungkin nanti bisa selesai lebih cepat dari seharusnya. Baik, ada berbagai macam pertemuan ilmiah ya. Pertemuan ilmiah itu kita perlu perhatian karena sebagai rangkaian di suatu ilmu pengetahuan yang kita bahas kemarin, suatu ilmu pengetahuan itu pilarnya kan ada dikerjakan secara logis, sistematis, menggunakan metode ilmiah ya, data bisa dipercaya. Dan kemudian juga dia bisa dikomunikasikan ya. Jadi artinya setelah dianya eh, dihasilkan hasil penelitian itu Mbak, harus bisa dikomunikasikan, bisa dibaca, diakses oleh orang dan apabila ada masukan-masukan bisa diterima. Nah, pertemuan ilmiah, kemudian eh, presentasi, paper itu adalah beberapa metode untuk menyampaikan hasil penelitian ini kepada masyarakat. Kita akan bahas mengenai macam-macam pertemuan ilmiah. Yang pertama adalah seminar. Mungkin adik-adik sering dengar ada seminar, ada conference, ada simposium, ada diskusi panel gitu. Apa bedanya ya? Seminar adalah pembahasan masalah secara ilmiah, walaupun topik yang dibahas juga tentang masalah sehari-hari. Jadi dalam seminar, batasan kasus yang dibicarakan adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah ilmiah. Kemudian tujuannya adalah mencari pemecahan masalah sehingga diakhiri dengan suatu kesimpulan atau keputusan yang disepakati bersama. Sini. Ada beberapa dalam seminar ini pelaksanaannya adalah ada beberapa pembicara dengan beberapa topik dipimpin oleh moderator, kemudian dibahas bersama biasanya dalam kelompok dan seperti tadi tujuannya adalah mengambil kesimpulan dari suatu pemecahan masalah. Sehingga dalam hal ini seminar efektif bila tersedia waktu yang cukup untuk membahas persoalan, problem yang dirumuskan sudah jelas, problem akan dipisahkan secara menyeluruh, dan dengan waktu yang ada untuk bisa mengatur diskusi dengan baik, maka perlu ada pemimpin yang cukup terampil untuk menggunakan metode ini. Dan diharapkan dalam suatu seminar, kelompoknya tidak terlalu besar, sehingga memungkinkan setiap peserta mengambil bagian dan berpendapat. Jadi dalam seminar ini sebenarnya yang seharusnya, jadi adik-adik nanti akan bisa melihat sendiri ada beberapa eh, kerancuan gitu ya dalam penggunaan istilah-istilah yang dilakukan atau dibuat dalam kegiatan-kegiatan ilmiah ini. Seminar ilmiah itu biasanya masalahnya adalah masalah ilmiah, tujuannya mencari masalah ya, dan diakhiri dengan kesimpulan atau keputusan yang bersama. Jadi di sini ada beberapa pembicara dengan beberapa topik dipimpin moderator, kemudian dibahas bersama para pembicara itu dan penonton itu juga mengambil bagian, artinya juga bisa memberikan pendapat dalam seminar tersebut. Ya. Ini adalah seminar.
Yang kedua adalah simposium. Simposium ini mungkin secara gampangnya kita bedakan dari seminar adalah dengan jumlah kelompok besar ya. Tapi kita baca, simposium adalah serangkaian pidato pendek, pidato di depan pengunjung dengan seorang pemimpin moderator. Jadi simposium ini beberapa pembicara mengemukakan aspek pandangan terhadap satu topik. Topiknya sama, tapi kemudian beberapa pembicara itu akan bicara mengenai topik itu dari sisi pandangnya masing-masing. Jadi misalnya masalah kemandirian bahan baku obat gitu ya, simposium. Maka pembicara satu akan menyampaikan pendapatnya tentang proses produksinya. Pembicara dua menyampaikan pendapatnya mengenai ketersiapan bahan baku untuk melakukan eh, produksi mandiri bahan baku obat. Pembicara berikutnya melihatnya dari sisi ekonomi. Pembicara berikutnya melihatnya dari sisi kebijakan atau politis. Misalnya seperti itu. Jadi topiknya satu, pembicaranya banyak. Ya. Nah, kemudian selain pembicara dalam simposium juga ada penyanggah atau penyaran pembanding. Jadi ketika pembicara pertama menyampaikan pendapatnya, maka untuk setiap topik itu ada rombongan, ada kelompok lagi yang disebut kelompok penyanggah. Nanti mereka akan memberikan tanggapan atau sanggahan. Tidak harus sanggahan ya, tetapi tanggapan. Jadi apa yang disampaikan itu akan dibahas dari dua sudut pandang terhadap apa yang disampaikan. Jadi para pembicara akan menyampaikan pandangannya, kemudian ikuti pendapat dari penyangga dan juga penonton, dan ini semua dipimpin oleh moderator. Nah, bedanya dengan ilmiah pada simposium ini tidak bertujuan mengambil keputusan atau mengambil kesimpulan, karena ini bukan pemecahan masalah, tapi arahnya lebih kepada apa namanya sosialisasi ya, diseminasi pandangan atau kajian bersama gitu. Jadi simposium ini baik digunakan untuk kelompok besar, kemudian pembahasan topik yang ditinjau dari berbagai aspek, dan di sini akan menyampaikan informasi yang cukup banyak. Ya. Ini adalah simposium. Kemudian ada lagi yang disebut dengan nama diskusi panel. Diskusi panel merupakan salah satu bentuk diskusi tentang topik ilmiah yang sudah direncanakan dengan melibatkan 3 sampai 6 narasumber dipimpin seorang moderator dan dilakukan di depan para pengunjung. Dalam hal ini bedanya dengan seminar ataupun dengan simposium sebelumnya di sini pengunjung hanya sebagai pendengar saja, biasanya dalam jumlah yang cukup besar. Diawali dengan penyampaian topik atau isu yang dibahas, lalu perkenalan masing-masing narasumber, pemaparan masing-masing narasumber, dan diskusi antar narasumber yang dipimpin oleh moderator. Ya. Jadi mungkin kita lihat bahwa sebagian besar kegiatan-kegiatan ilmiah itu mungkin kalau kita lihat bahwa penonton hanya tidak begitu terlibat dalam diskusi itu. Kalau tanya jawab itu kan menanyakan sesuatu yang masih belum jelas ya, tetapi bukan untuk diskusikan. Jadi ketika ada seorang narasumber menyampaikan bahwa strategi untuk menyelesaikan masalah ini ada ini. Kemudian tentu harapannya yang mendengarkan paham benar apa yang dimaksud oleh si penyampai ini. Nah, apabila penonton itu ada yang tidak jelas, pendengar itu ada yang tidak jelas. Misalnya ada statement yang dia belum pernah dengar atau apa, maka bisa mengajukan pertanyaan. Tapi dalam hal ini pertanyaan nih. Beda dengan pada seminar ilmiah. Pada seminar ilmiah itu karena ingin mencapai tujuan, maka penonton menyampaikan pendapatnya. Bukan hanya bertamat, tapi pendapat gitu ya. Nah, dalam diskusi panel ini, pengunjung hanya sebagai pendengar saja. Bukan berarti tidak ada kesempatan untuk berbicara, ada, tetapi arahnya hanya untuk menanyakan atau mengkonfirmasi sesuatu yang tidak jelas dalam diskusi panel ini. Dan diskusi terjadi di antara para narasumber yang kemudian dipimpin oleh moderator. Sebentar. Nah, kemudian dimaksud dengan konferensi. Beda lagi dengan konferensi ya. Kalau konferensi itu adalah rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai satu masalah yang dihadapi bersama. Baik. Ya. Misal ada konferensi bisnis, yaitu pertemuan untuk membahas masalah bisnis. Konferensi pers, pertemuan untuk
pers, saat cetak, radio, televisi dengan diikuti oleh sesi tanya jawab tentang hal yang diumumkan. Jadi konferensi itu berunding atau bertukar pendapat mengenai masalah. Jadi ada satu topik masalah tertentu dalam suatu conference biasanya ada ya konferensi bisnis, konferensi pers dan sebagainya. Kongres. Kongres adalah forum bertemunya wakil-wakil yang berwenang dari satu kelompok atau organisasi yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam menentukan pedoman kebijakan program kegiatan dan ada kalanya membentuk susunan kepengurusan baru. Jadi kongres itu lebih suatu kegiatan pertemuan yang berkaitan dengan suatu organisasi ya, hierarki suatu organisasi. Misalnya kongres eh, Ikatan Apoteker Indonesia ya. Kongres Ilmiah Asosiasi Kimia Medisinal misalnya seperti itu. Jadi di sini pembicaraannya tidak melulu ilmiah, tapi kadang-kadang juga berkaitan dengan rencana kegiatan ke depan, program kerja dan sebagainya ya. Yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam menentukan pedoman kebijakan program dan ada kalanya membentuk susunan kepengurusan baru dalam organisasi. Ini seperti partai, ya, organisasi masyarakat, itu ya itu adalah biasanya di booth kongres. Itu tadi adalah contoh-contoh temuan ilmiah yang bisa dilakukan ya, yang ada. Mungkin adik-adik bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Yang berikutnya adalah karya tulisnya. Jadi karya tulis ilmiah ini bentuk lain dari mensosialisasikan hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk tulisan ya. Adik-adik mungkin juga akan melihat berbagai macam ada jenis-jenis hasil tulisan bentuk tulisan ilmiah yang ada mungkin di sini akan saya jelaskan nanti. Tapi kalau sudah berkaitan dengan jurnal ya, cara mengakses jurnal, kemudian jurnal mana yang bagus, bagaimana mereview, melihat posisi atau keamanan suatu jurnal, saya rasa nanti akan dijelaskan oleh Pak Purwanto ketika beliau menyampaikan tentang penulisan proposal yang berkaitan dengan strategi jurnal yang baik gitu ya. Sebelum ke sana, saya kasih pengantar dulu. Untuk seorang ilmuwan itu harus jadi kita kembali lagi ke definisi ilmuwan apa aja sih. Kemarin kita sudah bahas karakternya dia harus objektif ya, harus jujur, faktual, kemudian mempunyai kompetensi yang cukup untuk melakukan penelitian. Nah, di sini dirumuskan lagi. Jadi seorang ilmuwan ya, itu apa aja? Pertama dia harus mampu melakukan riset, mencakup apa saja. Identifikasi akar permasalahan sampai dengan penentuan judul riset. Ini harus tahu, ini bukan hal yang gampang loh ya, Dik, ya. Ketika Anda melihat suatu masalah, masalah yang kelihatan itu biasanya cukup besar. Ada masalah dalam distribusi bahan pangan di daerah ini. Nah, akar masalahnya apa? Itu kan harus dikaji dulu. Problemnya apa sih? Oh, masalah transportasi. Transportasi karena apa? Oh, karena ternyata bahan bakunya kurang, karena jalannya belum. Nah, ketika sampai ke akar masalahnya, lalu itu yang diangkat sebagai judul riset. Memformulasikan permasalahan situasi dalam satu judul riset itu juga satu hal sendiri, sehingga itu nanti juga akan dibahas oleh Pak Pur ya dalam membuat proposal penelitian. Jadi dia harus bisa mengidentifikasi akar dari masalah, menentukan judul riset, kemudian menyusun metodologi untuk mengatasi masalah secara ilmiah, tepat dan akurat. Metodologi pengatasan masalah itu di dalamnya ada metodologi membuat desain penelitiannya, desain pengumpulan datanya, kemudian batasan-batasan data apa saja yang akan diambil, kemudian melakukan pengambilan data, kemudian menganalisisnya dengan benar, dengan tata cara yang benar, dan mengambil kesimpulan. Jadi menyusun metodologi untuk pengatasan masalah. Kesimpulan itu nantinya harapannya adalah menyelesaikan masalah yang sudah ditentukan dengan tepat dan akurat. Tidak hanya itu, seorang ilmuwan harus mampu menunjukkan kebaruan atau novelty dari hasil riset. Nah, ini biasanya yang dituntut ya. Novelty itu adalah kebaruan, artinya ada sesuatu yang baru dari hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya. Kalau penelitian itu pernah dilakukan, lalu kita lakukan lagi, lalu hasilnya sama, maka tidak ada penemuan baru dalam penentuan kita. Novelty ini kadang atau seringkali menjadi
persyaratan atau penilaian pertama pada jurnal atau artikel paper kita yang kita submit, kita masukkan, kita propose kepada suatu jurnal. Mereka hanya akan mau mempublish atau menampilkan paper-paper karya ilmiah yang memang mempunyai nilai kebaruan. Apabila tidak ada nilai kebaruan, nanti kadang-kadang akan bisa dilihat sebagai plagiasi ya, karena mengangkat topik yang sama, kemudian cara juga sama, mengambil datanya sama. Itu untuk publikasi ya. Nah, tapi harap dibedakan dengan skripsi. Skripsi, tujuan skripsi, ini saya sampaikan di sini, sebenarnya itu bukan untuk melakukan penelitian ilmiah sebagaimana penelitian, tapi lebih kepada untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan pada adik-adik bahwa adik-adik telah melakukan suatu proses mengumpulkan, merumuskan masalah, kemudian mendesain penelitian, mengambil data, dan menyimpulkan. Jadi, melakukan suatu proses dalam metode ilmiah. Tetapi, untuk originalitas atau novelty itu sebenarnya belum ditargetkan dari adik-adik. Karena untuk S1 itu targetnya adalah untuk memberi pengetahuan dan memberi pengalaman. Jadi misalnya adik-adik penasaran dengan salah satu penelitian, kemudian ingin mencoba apa iya sih gitu. Maka kalau adik mengambil satu penelitian dari jurnal lalu adik ulangi dengan cara adik-adik, pastinya tidak akan sama persis ya. Misalnya di sana suhu kamar di luar negeri itu suhu 18. Kalau Anda lakukan di Indonesia suhu kamarnya 23. Itu kan sudah beda. Sehingga hasilnya bisa jadi juga tidak sama dengan ada yang di jurnal. Nah, kalau adik-adik mengulangi penelitian seperti itu sebetulnya boleh-boleh saja. Melakukan hal yang sudah ada di jurnal itu boleh. Karena untuk S1, prinsipnya adalah untuk memberikan pemahaman, mencoba dan mencari pengalaman dalam melakukan itu. Ya, jadi sebetulnya prinsipnya itu ya. Tetapi ketika kemudian ada melakukan penelitian yang bersama dengan dosen atau melakukan proyek penelitian yang didanai oleh proyek, maka di situ memang perlu kebaruan. Karena apa? Dari hasil proyek itu diberikan pendanaan untuk melakukan suatu penelitian yang memang benar-benar metode ilmiah. Sehingga di situ betul ada novelty. Karena luaran atau hasil akhir dari proyek itu diharapkan keluarnya suatu artikel atau publikasi ilmiah pada jurnal-jurnal dan jurnal internasional atau berimpact tinggi. Sehingga kalau adik-adik melakukan penelitian yang mengikuti proyek dosen, maka di situ akan ada kebaruan atau novelty yang dilakukan. Sehingga kalau ini mengungkap suatu hal baru, tentu saja melakukannya juga harus dengan benar, teliti ya, dan jujur, supaya data-data itu bisa dipercaya, artinya bisa dipublish ya. Nah, kalau Anda melakukan proyek dosen, tentu saja untuk novelty kebaruan itu sudah menjadi bagian dosennya ya, adalah tugasnya dosennya yang pada waktu membuat proposal itu mengusulkan sesuatu kebaruan di sana. Kalau adik-adik mengikuti skripsi dengan melakukan skripsi dengan penelitian proyek, biasanya adik-adik tinggal melakukan saja ya di situ. Jadi permasalahannya sudah ada, kemudian mungkin adik-adik nanti akan diajak diskusi mengenai cara kerjanya, adik diskusikan mengenai pengambilan datanya dan sebagainya yang kemudian bekerja sama dengan dosen pembimbing atau dosen yang mendapatkan proyek tersebut. Nah, ini mungkin juga beda dengan kalau adik-adik melakukan penelitian mengenai PKM. Karena PKM ini sudah pekan kreativitas dan ilmiah mahasiswa. Sehingga di sini novelty atau kebaruan akan ditanyakan. Karena Anda akan dilombakan. Dalam PKM itu bukan mencari pengalaman dan melakukan sesuatu, tetapi sudah benar-benar dilombakan hasil karya inovasi, judulnya inovasi, yang dilakukan oleh mahasiswa itu dan itu ditandingkan. Sehingga novelty itu menjadi syarat atau menjadi hal yang akan menjadi perhatian pada penelitian-penelitian yang adik-adik lakukan misalnya pada pekan ilmiah mahasiswa itu ya. Baik, kembali. Jadi orang ilmuwan itu harus bisa melakukan riset yang menentukan masalahnya, mendesain cara kerja sampai dengan mengambil kesimpulan dengan tepat dan menunjukkan kebaruan atau novelty dari hasil. Setelah melakukan riset yang cukup, maka dia harus bisa membuat tulisan ilmiah. Tulisan ilmiah itu dia harus menjelaskan apa? Hubungan logis antara akar masalah, metodologi, hasil, kesimpulan dari riset, semua harus sesuai dengan
aturan ilmiah seperti saya jelaskan kembali. Jadi maknanya apa? Masalahnya seperti ini, lalu desain penelitian yang dibuat untuk menyelesaikan masalah itu harus nyambung ya. Kalau problemnya ada di kota A, maka metodologi penelitian yang dilakukan harus mau tidak mau berkaitan dengan kota A. Bisa Anda melakukan penelitian di kota B, C, D, E sebagai pembanding, tetapi kota A tetap harus menjadi fokus dari metodologi yang dilakukan. Seperti itu. Hasil dan pembahasannya juga dilakukan dengan baik berdasarkan pada teori-teori yang ada. Sehingga kalau adik-adik lihat dalam suatu artikel, kan di bagian belakang itu ada referensi ya, tinjauan pustaka yang dibaca, yang digunakan oleh si penulis sebagai dasar dari artikel yang dia buat. Maka tinjauan pustaka atau sitasi-sitasi itu akan banyak muncul di bagian latar belakang dan pembahasan. Ya. Di bagian latar belakangnya sebagai pengantar ya, ditemukan masalah ini, bahwa ternyata sebagian besar masyarakat di daerah ini mengalami kesulitan apa sebagainya, itu pasti kan taunya dari mana itu bahwa masyarakat di sana ada masalah, tentunya dari membaca suatu sumber berita ya, entah jurnal, entah apapun. Nah itu sebagai referensi untuk statement yang itu. Kemudian seperti kemarin contohnya kasus daun kelor ya. Daun kelor adalah daun yang banyak ditemukan di daerah ini. Dan terbanyaknya adalah ini ditemukan bahwa dia mempunyai kandungan protein sekian. Nah, ini kan juga Anda tahunya dari pustaka. Maka pustaka apa yang Anda baca, Anda sitasi yang untuk digunakan sebagai dasar dari statement kalimat yang kedua itu. Nah, pustaka itu selain di latar belakang nanti biasanya muncul di pembahasan. Pada pembahasan nanti Anda akan bilang hasil penelitian ini dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa kecenderungan kenaikan suhu reaksi akan misalnya ya bahwa kenaikan suhu reaksi akan meningkatkan jumlah senyawa yang terdekomposisi misalnya. Jadi suhu reaksinya terlalu tinggi, senyawa terurai sendiri karena terlalu panas gitu misalnya. Kemudian ini nanti biasanya akan dibandingkan ya. Ketika Anda ambil kesimpulan bahwa peningkatan suhu kita meningkatkan jumlah senyawa yang terdekomposisi. Lalu bandingkan. Ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh siapa, berarti ini mengacu pada paper yang sudah mengatakan bahwa suhu optimal untuk reaksi ini adalah 50 di atas itu, maka kemungkinan terjadi dekomposisi. Dekomposisi terjadi bisa melibatkan proses hidrolisis, dan sebagainya, sebagaimana disampaikan oleh siapa. Jadi, sitasi atau paper-paper itu nanti akan Anda ajak berkomunikasi biasanya pada bagian pembahasan. Sehingga kesimpulan nanti Anda sudah yakin bahwa pembahasan Anda benar karena Anda sudah mengcompare membandingkannya dengan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, gitu ya. Jadi hasil dan pembahasan dilakukan benar dan tentu saja kesimpulannya juga benar. Semua harus sesuai aturan ilmiah. Jadi dalam suatu tulisan ilmiah ini harus muncul masalahnya apa, metodologi yang dipakai apa, hasilnya seperti apa, kesimpulannya bagaimana, itu poin-poin yang harus ada dalam suatu tulisan ilmiah atau artikel ilmiah. Kemudian setelah semua selesai, Anda harus menentukan kata kunci dan ini tidak boleh misleading. Misleading itu membuat orang kesasar gitu ya. Kata kunci adalah kata-kata penting yang ada dalam penelitian Anda. Biasanya setelah Anda menulis abstrak, abstrak itu adalah rangkuman dari hasil penelitian Anda dari semua yang Anda kerjakan dalam bentuk satu paragraf begitu, maka Anda diminta menuliskan 4 sampai 5 kata kunci. Apa gunanya kata kunci? Kata kunci itu nanti akan dipakai untuk searchingnya. Jadi kalau Anda sudah publish paper Anda di dalam suatu jurnal yang apa terbuka gitu ya, maksudnya ya diakses secara online, maka apabila ada orang ingin melakukan dengan topik yang sama, mereka akan masukkan kata kunci atau kita juga kalau mencari kan kita tuliskan dalam Google kata kuncinya apa. Maka kata kunci itu akan muncul akan mengarahkan pada paper kita. Misalnya saya melakukan penelitian mengenai pengaruh penambahan gula sakkarosa pada medium fermentasi Saccharomyces terhadap hasil antibiotik yang dihasilkan misalnya. Jadi saya mencoba membiarkan satu bakteri Saccharomyces, kemudian pada medium pertumbuhannya saya bandingkan
kadar gulanya, kadar karbohidratnya saya buat jadi lebih banyak, ya. Variasi beberapa kadar. Kemudian dari masing-masing fermentasi saya lihat berapa jumlah karbohidrat yang dihasilkan. Maka dalam rangkaian ini kita bisa tahu apa kata kunci yang muncul dari penelitian saya. Pertama, Saccharomyces, mikroorganismenya yang saya periksa. Karena itu adalah eh, poin untuk masuk pembedanya dari penelitian. Atau orang lihat ini penelitian apa sih tentang Saccharomyces. Itu ada kata kunci pertama. Mungkin Anda bisa tuliskan gula-gula apa yang Anda pakai, sakarosa. Tiga, fermentasi, karena ini dilakukan dengan cara fermentasi. Keempat, eh, apa tadi? Misalnya produknya ya, karbohidrat yang kita hasilkan. Karbohidrat, jadi di situ Anda bisa masukkan Saccharomyces, kadar gula, fermentasi, produk yang dihasilkan. Misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya Anda misleading, memasukkan kata kunci yang lain, maka nanti kalau orang ingin mencari atau sebenarnya paper Anda bermanfaat untuk seseorang, lalu masukkan kata kunci itu, nanti salah, dia akan masuk kepada paper-paper yang tidak ada hubungannya dengan yang dicari. Jadi misleading itu ibarat kompasnya gitu ya. Kalau ada orang mau cari, maka dia masukkan kunci itu mengarahkan kepada paper kita. Dan tulisan ilmiah juga harus ada abstrak atau ringkasan. Ini juga tidak gampang ya, karena informasi pendek hanya dibatasi maksimum 200 kata, 250 kata. Tetapi di situ sudah bisa menggambarkan secara umum apa yang dalam tulisan tersebut, apa yang dikerjakan. Jadi biasanya dalam abstrak itu ada sedikit satu dua kalimat latar belakang, kemudian 7 salah dalam satu kalimat, kemudian metode yang dilakukan. Metode tentu saja tidak dituliskan ditambahkan 2 mililiter zat ke dalam 100 mililiter air, itu tidak. Metode dilakukan dengan cara fermentasi pada suhu ruangan dengan lama fermentasi sekian menit, sekian menit, sekian menit. Analisis dilakukan metode spektrofotometer dengan membandingkan seperti itu. Jadi judul-judul saja yang ada di situ dan kemudian hasil pembahasan. Itu abstraknya. Ini juga satu poin lagi yang tidak gampang juga membuat abstrak dan ringkasan dari suatu hasil penelitian ilmiah. Setelah membuat tulisan, maka dia harus seorang ilmuwan juga bisa mempresentasikan hasil riset ilmiahnya. Apa yang dipresentasikan? Akar masalahnya, penentuan metode peta pelaksanaannya, hasil riset dan pembahasannya, serta kesimpulan. Jadi, yang dipresentasikan itu pada prinsipnya sama dengan tulisan ilmiah yang dibuat ini, tetapi disampaikan dalam cara yang lebih populer gitu ya. Presentasi ini kalau saya ini kan presentasi biasanya ada dua cara ya, ada presentasi oral dan presentasi poster. Kalau presentasi oral itu biasanya waktunya juga banyak ya. Kalau adik-adik lihat ada conference begitu ya. Kemudian pada conference itu biasanya nanti akan ada beberapa pembicara ilmiah, narasumber yang akan menyampaikan beberapa penelitian besar atau rangkaian penelitian yang pernah dia lakukan yang berkaitan dengan tema dari conference tersebut. Nah, kemudian itu seminar juga seperti itu kadang-kadang ada, kemudian diikuti dengan adanya parallel session. Jadi peneliti-peneliti yang sudah melakukan penelitian dalam bidang itu kan banyak sekali di mana-mana, itu diundang, mereka datang mengikuti seminar dan kemudian ada waktunya mereka boleh mempresentasikan atau mereka diminta mempresentasikan hasil penelitiannya. Jadi kita akan saling berbagi pengetahuan, saling bertukar pengetahuan, pengalaman antara satu peneliti dan peneliti yang lainnya. Nah, biasanya maka pada seminar itu nanti ada sesi paralel ya. Pada suatu seminar yang akan dilakukan akan dibuka kesempatan pendaftaran, kemudian pendaftaran itu bisa sebagai presenter, bisa sebagai peserta. Peserta itu berarti hanya datang mendengarkan, mengikuti semua paralel sesi. Kalau presenter nanti dia diminta untuk menyampaikan abstraknya, garis besar penelitian atau hasil penelitian yang akan disampaikan di seminar itu. Lalu akan ada tim reviewer dari panitia yang memilih paper-paper mana yang bisa ditampilkan pada seminar tersebut. Nah, paper-paper ini kemudian penelitinya akan diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil penelitiannya secara singkat. Biasanya waktunya lalu pendek-pendek karena dalam parallel session kadang banyak ya, bisa 100, 150 tergantung besarnya
seminar itu. Misalnya sampai 150 paper hasil penelitian disampaikan, maka nanti biasanya dibagi dalam beberapa sesi paralel ya. Setiap ruang misalnya berisi dalam satu sesi ada 3 atau 4 presenter. Nanti sesi siang ada 4 presenter lagi selama 1 atau 2 hari dan paralel misalnya antara 5 sampai 6 sesi paralel. Nah, presentasi seperti ini maka keterampilan atau apa namanya masalahnya, keperluannya adalah bagaimana bisa meringkas penelitian yang sekian banyak, datanya sekian banyak itu dalam bentuk presentasi yang maksimum hanya 15 menit, kadang 10 menit ya. Karena benar-benar hanya diminta untuk menyampaikan apa sih yang terbaru, bagaimana caramu kerja, bagaimana caramu membahas ya. Di sini intinya adalah sharing, jadi orang lain tahu, oh bapak ini mengerjakan ini, oh ibu ini mengerjakan ini. Mungkin saya bisa bekerja sama dengan beliau untuk membuat paper yang lebih besar, misalnya seperti itu. Jadi presentasi hasil ilmiah ini adalah bagaimana menjadikan hasil penelitian yang besar itu untuk bisa disampaikan dengan sederhana. Ini lebih ke arah sosialisasi ya, lebih ke arah mendiseminasikan bahwa penelitian tentang ini dilakukan oleh ini di fakultas ini, di universitas ini, seperti itu. Jadi, beberapa hal yang seorang ilmuwan harus mampu, harus bisa melakukan riset, harus bisa menuliskannya dalam tulisan ilmiah, dan harus bisa mempresentasikan. Presentasi yang lain selain seminar nggak poster ya. Adik-adik mungkin nggak tahu, sudah lihat di kita hasil-hasil skripsi mahasiswa kelas Anda biasanya nanti akan disampaikan bentuk poster. Tahun-tahun yang lalu poster itu dipajang selama beberapa hari di lobi, jadi Anda bisa melihat penelitian apa saja sih yang dilakukan. Dalam poster itu semua juga sama seperti ilmiah dimunculkan dalam suatu halaman poster, yaitu ada judulnya, latar belakang, metode data yang diperoleh. Kalau dengan poster maka data itu biasanya akan lebih lebih terlihat jelas ya, meskipun sangat sedikit ya yang mewakili dan kemudian kesimpulan. Dua, seminar ilmiah dengan poster ada satu kata kunci yang harus dikuasai juga, yaitu bagaimana menjadikan presentasi ini menjadi menarik ya. Poster, maka ketika ada seminar, kemudian ada sesi poster, akan ada sekian banyak poster yang dipasang. Padahal waktu dari peserta untuk bisa menikmati atau melihat-melihat poster itu biasanya juga tidak banyak. Sehingga peserta akhirnya harus milih mana poster-poster yang peserta hadirin ya, maksudnya penonton hadirin itu akhirnya akan memilih poster mana yang akan dilihat karena tidak mungkin melihat semua poster. Nah, untuk ini maka kalau kita membuat suatu ilmiah, kita juga perlu menjadikannya dalam bentuk yang menarik, eye-catching ya. Judulnya, warnanya, gambarnya, tampilannya, seni menyampaikan tampil kata-kata itu juga menjadi satu hal lagi yang bagus untuk dikuasai sehingga kita bisa membuat poster yang menarik perhatian orang. Apa sih gunanya punya poster yang menarik perhatian orang? Orang akan tertarik dengan penelitian kita dan kemudian nanti siapa tahu bisa diajak bermitra, melakukan penelitian bersama. Penelitian bersama itu menyenangkan karena kita bisa sharing alat, kita bisa sharing informasi pengalaman dan sebagainya yang akan menjadikan hasil penelitian itu menjadi hasil karya itu jadi lebih bagus gitu ya. Biasanya untuk pameran poster itu nanti kita peneliti akan meninggalkan kartu nama di situ. Atau ada jenis seminar di mana sesi poster itu harus ditunggu oleh penelitinya. Sehingga kalau ada penonton hadir yang datang melihat poster, kemudian ada yang akan ditanyakan, bisa langsung bertanya di situ, berdiskusi di depan poster. Tetapi ada juga yang apabila waktunya tidak memungkinkan, maka penelitinya tidak berada di situ, tapi dia hanya meninggalkan kartu nama dan cara mengontak yang bersangkutan. Sehingga kalau ada yang tertarik, dia ambil kartu nama. Kadang-kadang ada juga yang memprintkan, membuatkan satu versi kecil dari papernya, sehingga kalau ada yang berminat bisa mengambil dan kemudian kontak berkomunikasi lebih lanjut setelah acara selesai. Baik. Nah, sekarang kita definisikan menjadi riset. Apa riset? Yaitu kegiatan ilmiah mencakup permasalahan dan batasan yang jelas, tujuan riset yang logis, metodologi yang valid. Kita sudah bahas ini berkali-kali ya. Judul yang jelas, spesifik, bisa unik dan proporsional, tidak bombastis terhadap hasil riset, dan memberikan gambaran arah tujuan dan kinerja riset, sehingga di sini harus dipilih kata kunci yang tepat. Seperti saya jelaskan tadi, tidak misleading.
Hasil dan diskusi harus menguraikan capaian tujuan dan kebaruan dari riset. Kesimpulan harus menjawab tujuan dan menunjukkan kebaruan novelty dari riset yang diuraikan ya. Ya, rasa kita juga sudah bahas ini prinsipnya ya. Jadi kita harus lakukan yang suatu permasalahan yang jelas, tujuan yang terdefinisikan dengan jelas, kerja yang valid, terukur, reproducible, tahu reproducible? Kalau diulang itu akan menghasilkan data yang sama. Artinya waktu kita menyampaikan satu data, kita kita sampaikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara melarutkan zat dalam pelarut etanol misalnya, kemudian ditambahkan pewarna apa pada pada waktu sekian menit, panjang gelombang tertentu, lakukan pembacaan. Hasil pembacaan menunjukkan absorbansinya 60% misalnya. Kalau statement ini dilakukan atau cara kerja ini dilakukan oleh orang lain ya, terhadap zat yang diperiksa dilakukan metode penelitian yang sama, maka hasilnya juga harus sama di sekitar 60%. Kalau ternyata diulangi hasilnya beda-beda, maka dikatakan hasil penelitian Anda tidak reproducible. Artinya, mungkin ini tidak bisa ditetapkan seperti itu karena ada parameter yang ternyata belum terkontrol ya. Sehingga kontrol terhadap parameter itu juga menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa hasil penelitian Anda itu bisa dipercaya atau reproducible. Judulnya harus spesifik, proporsional, tidak bombastis ya. Membuat presentasi oral, presentasi ataupun presentasi poster, kita perlu mengambil judul yang eye-catching, judul yang membuat orang tertarik untuk membaca, terutama poster. Tapi ingat jangan bombastis ya, tetapi tetap proporsional dengan apa yang sudah dilakukan. Dan kemudian tadi kata kunci yang tidak menyebabkan misleading. Kemudian tadi, sebagai suatu hasil riset, paper biasanya disyaratkan adanya kebaruan atau tujuan capaian dari riset itu. Dan jawaban kesimpulan itu menunjukkan kebaruan atau novelty dari riset yang diuraikan. Novelty itu kebaruan ya adik-adik. Misalnya, tidak harus, kalau misalnya dalam sintesis atau itu tidak harus senyawanya baru ya. Seperti misalnya begini, eh, ada suatu obat aspirin misalnya. Aspirin udah pernah dilakukan penelitian oleh orang. Cara membuat aspirin dari astilasi salisilat juga sudah dilakukan oleh orang. Tapi kemudian kita menemukan cara baru bisa bikin aspirin bukan lewat asam salisilat gitu ya. Misalnya kita membuat aspirin dari fenol yang jalurnya beda. Fenol dilakukan reaksi apa? Reduksi dulu, kemudian dimetilasi dan sebagainya. Yang jalurnya beda dengan cara pembuatan aspirin sebelumnya. Maka ini adalah sudah suatu kebaruan karena belum ada yang melakukan itu. Meskipun aspirinnya bukan barang baru, gitu ya. Atau misalnya si eh, aspirin juga ya. Aspirin itu kan pembuatannya dari asetilasi asam salisilat. Kemudian ada yang melakukan penelitian membuat aspirin sama dengan asetilasi asam salisilat sama, tetapi biasanya asetilasi asam salisilat itu kan dilakukan dengan pemanasan pada suhu 100 derajat. Nah, kemudian ini akan mencoba bagaimana kalau pembuatan aspirin ini tidak pada suhu 100 derajat, tetapi diberi tekanan yang tinggi sehingga bisa dilakukan pada suhu yang lebih rendah misalnya. Sehingga dia dilakukan pada suhu 30 derajat tetapi pada tekanan sekian C. Berhasil atau enggak? Ternyata berhasil. Nah, maka di sini sudah ada gangguan karena metode yang digunakan berbeda meskipun reaksinya sama, sama-sama salisilat dan astilasi, produknya sama, sama-sama pirin, tetapi proses sintesisnya beda, kondisi reaksinya beda, ini sudah menjadi kebaruan ya. Jadi adik-adik bisa bayangkan dari suatu paper, dari suatu, kalau adik-adik mulai mencari-cari judul di perpustakaan, melihat penelitian yang sudah dilakukan, baca jurnal, sebetulnya banyak sekali celah yang bisa cari untuk melakukan sesuatu yang baru terhadap topik tersebut ya. Baik, jadi tadi kita sudah bahas beberapa metode sosialisasi mulai dari
eh, mulai dari seminar, conference, dan sebagainya ya, yang itu merupakan media untuk melakukan presentasi oral, penyampaian pendapat secara oral, kemudian presentasi poster, kemudian bagaimana cara menuliskan ilmiah, apa yang disyaratkan oleh seorang periset, maka kita akan bahas sekarang mengenai macam publikasi ilmiah. Ada yang disebut dengan nama tulisan ilmiah. Tulisan ilmiah itu diantaranya adalah tugas akhir, ya, seperti yang akan Anda lakukan nanti pada skripsi. Isi harus hasil riset pribadi, tapi juga ada beberapa hasil riset orang lain sebagai penting atau sumber informasi dan tidak boleh plagiat. Jadi isinya itu harus hasil riset pribadi. Anda tidak boleh menuliskan tulisan ilmiah yang merupakan hasil riset orang lain. Anda bisa memasukkan hasil riset orang lain, tetapi itu sebagai pembanding dari apa yang Anda kerjakan sendiri, ya. Karena tugas akhir itu kan tujuannya untuk melihat kemampuan Anda untuk melakukan suatu riset ilmiah. Jadi Anda diuji, Anda diminta mencoba bagaimana melakukan riset ilmiah, lalu itu yang akan dimintakan hasilnya dan pada akhirnya dipertanggungjawabkan pada ujian skripsi dan diberikan nilai. Ya. Nah, kalau untuk mengacu pada hasil riset orang lain, mungkin memasukkan data hasil riset orang lain itu boleh sebanding, tetapi harus tidak boleh menjadi suatu plagiasi. Apa bedanya antara plagiat dengan yang tidak plagiat? Oh, yang tidak plagiat atau cara yang benar itu adalah ketika Anda mengambil data orang lain, kemudian Anda masukkan, Anda tuliskan dalam paper, maka wajib Anda harus tuliskan sumbernya bahwa data ini diambil dari paper yang ditulis oleh siapa, diterbitkan pada jurnal pada tahun berapa, sehingga orang tahu, oh ini bukan penelitian Anda, ya. Jadi sitasi baik data, pendapat yang dinyatakan bahwa bahwa tanaman dari genus Solanaceae secara umum memiliki kadar terpen misalnya. Nah, itu siapa yang bilang? Itu harus disitasi, ya. Disitasi itu artinya di situ dituliskan sumbernya dari mana gitu ya. Nah, kalau Anda menuliskan suatu data statement dari publikasi yang lain, tapi Anda tidak menuliskan aslinya, cara menuliskan sitasi kan Anda mungkin sering baca ya, ada data atau ada kalimat, kemudian di belakangnya ada tanda kurung. Misalnya Ismail, 2025. Artinya ini adalah pernyataan dari Ismail pada tahun 2025 dan dengan mengacu pada sitasi itu Anda bisa lihat di tinjauan pustaka di belakang mana sih paper atau tulisan dari Ismail pada tahun 2005. Anda harus bisa menemukan paper itu. Tinjauan pustaka, referensi daftar pustaka itu harus mencantumkan dengan jelas paper yang menjadi sumber dari penelitian itu. Dan kalau Anda akan mencari paper itu, Anda harus bisa. Misalnya online, masukkan kata kunci, maka itu akan muncul dan Anda akan bisa mendapatkan secara lengkap paper yang dirujuk oleh eh, karya tulis tersebut. Nanti Anda akan bisa baca di paper aslinya, bener nggak sih ini kayak gini. Pema- Pemahaman orang ini benar atau enggak, cara kerjanya gimana dan sebagainya. Jadi salah satu cara untuk mencari topik-topik penelitian baru kalau saya juga adalah melihat paper yang lalu saya mundur ke belakang, saya lihat tinjauan-tinjauan pustakanya. Tinjauan. Daftar pustakanya, paper apa aja yang ada di sana. Ketika melihat paper aslinya, maka di situ biasanya akan lebih luas informasi yang kita dapat dan kita bisa mendapatkan ide-ide. Kalau ini dicoba ini gimana ya? Kalau ini dicoba begini bagaimana gitu ya. Jadi kita sedang bicarakan mengenai plagiat. Kapan suatu sumber informasi itu akan plagiat? Kalau Anda masuk ke data dari paper lain tanpa menyebutkan sumbernya, atau ini disebut dengan nama tidak mensitasi. Itu dianggap Anda mengklaim menyatakan bahwa data itu adalah milik Anda. Plagiasi itu sebetulnya artinya adalah mencuri karya atau orang lain yang diaku sebagai hasil penelitiannya sendiri. Sehingga kalau Anda memasukkan pernyataan atau data orang lain tanpa menuliskan sitasi, Anda mencuri data atau pemikiran orang lain dan mengaku itu sebagai hasil karya Anda. Itu yang disebut dengan plagiasi. Ya. Jadi kembali ke sini, hasil riset adalah hasil pribadi
Anda boleh memasukkan data orang lain atau pendapat orang lain sebagai pembanding atau sumber informasi, tetapi tidak boleh plagiat. Artinya Anda harus mencantumkan sitasi atau sumber dari tulisan itu, ya. Kemudian terbatas pada bidang ilmu tertentu dan komponen penulisan harus lengkap seperti yang saya sampaikan tadi. Penulisan harus ada mulai dari latar belakang, perumusan masalah, metodologi, analisis, data dan analisisnya kesimpulan. Kemudian tulisan ilmiah lain adalah buku atau chapter buku ilmiah. Jadi kalau eh, hasil tugas akhir biasanya cuma satu satu topik ya, satu paper. Kalau buku atau chapter buku ilmiah bisa beberapa chapter kumpulan dari berbagai penelitian orang ya. Jadi tidak harus hasil riset pribadi, tapi harus ada landasan ilmiah dari beberapa hasil riset orang lain. Karena di sini nanti akan dikaji. Karena lihat seperti buku farmakologi dan sebagainya itu kan hasil-hasil penelitian atau rangkuman yang dilakukan beberapa orang bersama-sama. Cakupan juga terbatas pada bidang ilmiah tentu. Tentu buku bisa berupa buku sains, buku opini ilmiah, buku jalanan, penemuan seseorang atau kelompok dan sebagainya. Macam-macam buku ada bisa lihat ya. Eh, Sekarang ini dengan banyaknya informasi internet, memang kita bisa mendapatkan informasi cepat ya dari informasi banyak dari internet. Kita googling, kita bisa tanya eh, aplikasi-aplikasi jawab gitu ya. Tapi buku itu masih beda ya, karena buku itu lengkap gitu. Kalau kalau saya kebiasaan misalnya mencari informasi dari internet, biasanya saya baca cepet, set, ketemu dengan bagian yang saya cari, lalu bagian itu saja yang saya pelajari, dan kemudian yang lain-lainnya sudah tidak tertarik gitu ya. Tapi kalau buku itu eh, beda ya rasanya, karena dia satu kesatuan. Kita tuh bacanya pelan-pelan dari depan sampai belakang. Jadi informasi yang dapat itu total gitu, karena satu buku itu seperti satu cerita. Tapi yang mau kita kita bisa menggunakannya eh, sesuai dengan kebutuhan dan waktu masing-masing. Hanya pesan saya jangan tinggalkan buku. Meskipun Anda sudah sering hampir semua kebutuhan informasi Anda bisa dapat dari internet, tapi tetap jangan tinggalkan buku. Entah itu novel atau apapun, itu usahakan tetap ada kebiasaan baca ya. Karena menurut saya lebih menyenangkan daripada baca eh, online. Kemudian selain buku ada lagi yang disebut dengan manuskrip. Ya. Manuskrip itu draft paper. Ya. Jadi kalau yang pertama tadi adalah tugas akhir, bisa skripsi, bisa tesis, bisa disertasi. Di Indonesia itu kalau S1 namanya skripsi, kalau S2 namanya tesis, kalau S3 namanya disertasi ya. Kemudian ada tulisan ilmiah berbentuk buku, ada tulisan ilmiah berbentuk manuskrip atau paper. Ini yang ada di jurnal-jurnal. Biasanya cuma sekitar 2 sampai 5 halaman. Harus harus ada novel. Seperti saya bilang tadi, artikel ilmiah itu nanti akan dipublish biasanya dalam bentuk suatu jurnal. Jurnal itu adalah kumpulan dari hasil-hasil penelitian yang terbaru. Misalnya dalam edisi ini ada 10 penelitian terbaru yang dipublish, yang diterbit gitu ya. Judulnya apa saja, maka disebut jurnal ini edisi 1 tahun 2025. Kemudian nanti dia akan mengumpulkan lagi para peneliti mengumpulkan naskahnya yang minta dipublish di sana, dia review, ditolak atau diterima, dilakukan perbaikan-perbaikan, lalu kemudian nanti dalam jangka waktu tertentu ada 4 bulan, ada 6 bulan dia akan menerbitkan lagi, misalnya 10 lagi paper-paper terbaru gitu ya. Nah, untuk reviewer yang memeriksa apakah paper ini bisa atau layak diterbitkan dalam jurnal saya, itu salah satu yang dilihat pertama adalah novelty-nya. Kalau bisa ada baruan, maka ini akan menarik. Karena akan banyak dibaca orang. Karena prestasi yang diambil atau dilihat dari jurnal itu adalah salah satunya sitasi dan kepercayaan pembaca terhadap paper itu gitu ya. Sehingga kalau kemarin saya pernah cerita ada jurnal Q1, Q2, Q3, Q4, jurnal Q1 itu adalah jurnal-jurnal yang memang benar sangat bagus, artikel yang masuk benar-benar bisa dipercaya. Artikel yang masuk adalah paper-paper yang em, kualifikasinya bagus, tinggi, tingkat kedalaman ilmunya tinggi, kemudian apa namanya, baruannya juga baru itu ya. Itu adalah yang bisa masuk dalam jurnal-jurnal ilmiah dengan reputasi tinggi.
Kemudian format dan cara penulisan juga harus sesuai dengan format jurnal terkait. Nanti adik-adik akan belajar. Kalau akan mensubmit atau memasukkan artikel Anda pada salah satu jurnal, Anda masuk ke websitenya, biasanya dia akan sudah mempunyai template. Jadi tidak semua jurnal itu cara menuliskannya sama ya. Ada yang tanpa metodologi, jadi langsung di depan, kemudian eh, hasil pembahasan langsung, tapi data ditampilkan. Kemudian metodologi dituliskan dengan sangat singkat, tetapi nanti kalau diperlukan kita bisa minta kepada mereka keterangan tambahan mengenai detail. Jadi misalnya kita baca pembahasannya seperti ini, hasilnya ini bagus, menarik, saya mau melakukan ini, tapi informasi mengenai cara kerja sangat singkat, kita bisa menghubungi untuk meminta data tambahan yang lebih detail mengenai cara kerja. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti skripsi, benar-benar latar belakang, kemudian cara kerjanya dituliskan dengan detail, pembahasan hasil bermacam-macam. Adik-adik bisa lihat dari berbagai jurnal cara penyampaiannya beda-beda ya. Itu sesuai dengan template yang dibuat masing-masing. Begitupun cara menulis daftar pustaka itu nanti lama-lama kita akan khas. Kalau cara menuliskannya begini ini adalah punyanya jurnal. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Purwanto ya mengenai penulisan ini. Dalam manuskrip bisa berupa hasil riset eksploratif, penemuan baru, atau berupa hasil riset pembuktian inventif. Jadi mencari sesuatu yang baru. Novelty itu bisa dengan mencari sesuatu yang baru atau membuktikan sesuatu yang baru, misalnya tadi dengan cara lain, yang lain dengan sudut pandang yang berbeda dan sebagainya. Intinya belum pernah dilakukan oleh orang lain. Kemudian ada yang namanya review. Kalau ini manuskrip, ini jurnal, ini artikel yang biasa. Kalau review itu uraian pada topik tema tertentu, isi sebagian bisa hasil riset pribadi ditambah dengan hasil riset orang lain, cakupan terbatas pada kajian tertentu, umumnya pada bidang kajian yang baru atau sedang terjadi. Jadi pada review ini bukan penyampaian hasil penelitian kita, tapi penilaian ya. Penilaian terdapat sekumpulan paper, beberapa paper yang terkait ya. Kemudian dari paper-paper itu kita kaji, kita kumpulkan datanya lalu kita analisis ya. Ada yang systematic review, ada yang naratif review ya. Dan untuk membuat review ini jumlah jurnal di ACU itu tidak sedikit ya. Kalau kita bisa lihat, ada mungkin bisa lihat di perpustakaan ya. Kemarin-kemarin waktu zaman COVID itu karena mahasiswa tidak boleh masuk ya, tidak bisa kemana-mana, maka untuk tugas akhir skripsinya itu diarahkan kepada bentuk penulisan artikel review. Adik-adik bisa lihat di perpustakaan dalam membuat artikel review itu jurnal yang dipakai pertama sampai ratusan ya, karena penulis pertama menentukan topiknya, kemudian membatasi judul-judul jurnal yang akan dipakai. Misalnya jurnal yang terbit sejak tahun sekian, jurnal yang mempunyai kata kunci ini, jurnal yang membahas ini misalnya seperti itu. Itu bisa mulai dari berapa ratus jurnal, menyempit berapa jurnal, sampai akhirnya lumayan banyak ya puluhan jurnal yang kemudian dibaca untuk diambil kesimpulan di sana ya. Ini nanti mungkin kalau lebih lanjut dijelaskan, saya Pak Abdul nggak menjelaskan ya. Jadi review itu ada macam-macam, ada sistematic review, naratif review. Nah, review-review ini biasanya hanya mengkompilasi data dari ini seperti ini, data dari ini seperti ini, jadi kita tidak melakukan analisis lagi terhadap data, tapi hanya mengkaji. Kalau kita sampai menganalisis data, jadi data dari penelitian satu dan dua, kemudian kita analisis dengan uji statistik kita sendiri, misalnya lalu menggabungkan data-data itu lalu melakukan analisis statistik, itu namanya sudah menjadi suatu metadata ya, suatu review yang lebih dalam karena kemudian kajiannya sudah melibatkan statistik. Ada berapa level tingkatan dari review. Baiklah. Jadi jenis tulisan ilmiah ada yang namanya review, biasanya ini agak lebih tebal 5 sampai 10 halaman dan membahas tema tertentu dengan mengkaji tulisan-tulisan orang lain. Jadi di sini Anda tidak akan menemukan data hasil penelitiannya sendiri karena dia akan membandingkan atau bercerita tentang topik tertentu berdasarkan paper-paper yang sudah ada tentang itu. Kemudian ada lagi yang namanya newsletter. Jadi adik-adik bisa bisa lihat di jurnal itu biasanya di atas kanan atau kiri ada judulnya, namanya review atau di sebelum jadal review. Maka ini adalah review, Anda paham ini bukan hasil penelitian, tapi kajian. Jadi kalau Anda memahami suatu topik dengan lebih luas, ada jurnal yang menyampaikan hasil penelitian bahwa
suatu tanaman ini kalau diperlakukan pada kondisi seperti ini, ternyata kadar senyawa aktifnya menjadi semakin tinggi. Saya Anda lihat ada statement itu. Anda benar, iya ya. Gimana kalau gini? Banyak nggak sih yang sudah meneliti apakah statement ini benar? Maka Anda bisa cari reviewnya. Dalam review itu nanti akan berbagai penelitian yang juga fenomena itu. Ini akan memperkaya wawasan Anda untuk mengetahui bahwa statement dari satu jurnal itu nanti bisa Anda bandingkan atau bisa Anda lebih luas dengan melihat reviewnya. Karena di situ lalu Anda tinggal tinggal membaca apa-apa yang sudah dikumpulkan oleh si penulis tentang topik tersebut gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah newsletter. Newsletter itu apa sih? Yaitu hasil riset pribadi yang sangat strategik, sangat baru, tren. Sehingga untuk menyelamatkan patennya, HKI, hak karya ilmiahnya, segera cepat dipublikasikan melalui newsletter. Kita tahu ya, penelitian salah satu yang menjadi competitiveness dalam suatu penelitian itu adalah kebaruan. Ketika kita menemukan sesuatu yang baru, kita bisa klaim itu adalah hasil kita, maka eh, itu adalah suatu hak kita ya, karena nanti kaitannya nanti dengan paten. Misalnya kita bisa menemukan metode baru untuk membuat suatu obat yang lebih murah, lebih ekonomis. Kalau kita menemukan itu, kita bisa jual paten itu kepada industri, kepada perusahaan pembuatnya, dan kita bisa dapat royalti, misalnya seperti itu. Nah, untuk penelitian-penelitian yang baru, ide, ya, saya punya ide. Kalau ini saya buat begini, sebenarnya ini bisa jadi lebih bagus. Saya sudah kan ide itu. Tetapi untuk mempublish ke dalam suatu artikel yang kita tahu tadi bahwa untuk artikel itu syaratnya harus ada runtutan yang panjang, harus nanti akan direview oleh pemilik jurnal, dia akan minta perbaiki, kita perbaiki, kemudian kirim balik, berapa bulan kemudian balikan ke kita, artinya ada proses revisi-revisi seperti juga skripsi ya. Maka mungkin ide kita ini baru akan bisa terbit di satu jurnal 6 bulan lagi atau baru 1 tahun lagi. Dan kita khawatir ada orang lain mungkin yang sudah pernah mendengar ide itu lalu lebih dulu menuliskannya dan mengklaimnya itu sebagai paten dia. Sehingga untuk menyelamatkan ide yang kita tahu bahwa itu bisa berjalan dengan bagus, kita bisa tampilkan dalam newsletter. Newsletter ini cepat kita memasukkan sebagian informasi yang kita percaya tentang inovasi terbaru kita hanya dalam setengah atau sampai 1 halaman apa informasi yang terbaru lalu segera dipublish. Jadi newsletter ini ide-ide baru dipublish atas nama kita sehingga sudah diklaim tentang ini saya loh yang bikin gitu ya untuk menyelamatkan hak patennya segera cepat dipublikasi ya. Jadi ini adik-adik mudah-mudahan setelah ini bisa paham ya. Anda lihat ada paper, ada yang namanya manuskrip, ada yang review, ada yang namanya newsletter. Apa beda di antara mereka? Bagaimana cara memanfaatkan informasi-informasi itu? Nah, kalau tadi adalah melalui publikasi tulisannya, ada artikel ini ya, ada buku, ada tugas akhir, ada art review, ada newsletter ya. Sekarang publikasi ilmiah dalam bentuk senti oral. Tadi saya sudah bangkit ya, ada keynote presentasi, ulasan pokok sesuai dengan tema pertemuan tanpa diskusi. Jadi kalau adik-adik mengikuti conference conference nasional atau seminar nasional, internasional, itu biasanya di awal akan ada keynote speaker ya judulnya, keynote presentation. Apa itu? Itu biasanya disampaikan oleh seseorang yang memang sangat mengerti itu. Kadang-kadang bisa jadi dari seorang pejabat pemerintah gitu ya. Misalnya kita bahas tentang kemandirian bahan baku obat. Kita bisa kita mintakan dari Kementerian Kesehatan, dari Balai Balai POM atau dari Kementerian Perdagangan. Jadi beliau-beliau yang memang menguasai atau tahu banget soal itu. Nah, keynote presentation itu dia akan menyampaikan ulasan pokok sesuai tema pertemuan. Jadi memberi gambaran temanya apa sih, ini masalahnya apa sih, bagaimana situasi saat ini. Biasanya nanti kalau misalnya itu adalah dari pemerintahan, mereka akan menyampaikan data-data ya. Kondisi kita saat ini seperti ini, produksi kita kayak gini, nilai ekonominya bagaimana, dibandingkan negara lain seperti apa, tantangan yang sedang dihadapi apa, begitu kira-kira. Dan di sini tanpa diskusi. Jadi keynote speaker hanya penyampaian dan tidak ada diskusi, tidak ada tanya jawab di sana. Kemudian tadi kita sudah bahas ada seminar yaitu forum presentasi dan diskusi untuk diseminasi hasil penelitian ilmiah.
Akan ada pembahasan, akan ada tanya jawab, diskusi mengenai hasilnya. Ada simposium, forum presentasi, dan diskusi untuk berbagi informasi hasil penelitian dengan tema bahasan kajian khusus. Tadi saya jelaskan, ada beberapa pembicara yang akan melihat satu topik dari berbagai sisi, ya. Kemudian ini bisa didiskusikan. Ada lokalia atau workshop, ya. Nah, kalau workshop ini biasanya nanti diikuti dengan suatu kerja, ya. Ya, namanya juga workshop, ya. Jadi diawali dengan forum presentasi, kemudian ada diskusi untuk pengarahan program kerja tertentu. Jadi presentasi, lalu diskusi bagaimana pengatasannya, lalu akan ada waktu di mana peserta itu kemudian melakukan pekerjaan, entah itu membuat program, entah itu mendirikan anggaran, entah itu membuat rencana kurikulum dan sebagainya. Jadi kerja bersama yang diawali dengan presentasi atau paparan. Ada conference, forum presentasi dan diskusi perkembangan bidang ilmu baru. Ada presentasi poster, poster ilmiah, poster iklan, ya, berisi kenalan dan penawaran produk jasa. Poster sosialisasi atau politik berisi ajakan untuk bergerak mencapai sesuatu. Ya, ini rasanya hari-hari belakangan ini gampang ketemu tiga-tiganya, ya. Poster ilmiah ya gampang dicari, poster iklan di pinggir-pinggir jalan itu banyak sekali. Poster sosial politik juga hari-hari belakangan juga banyak bertebaran di antara kita, dan kita em, medianya pun juga sudah sangat berkembang, ya. Kalau dulu semuanya itu poster itu sesuatu yang print dengan kertas ukuran A3 atau 2 ditempel di mana-mana. Sekarang kita bisa dapat poster dari handphone kita, ya, melalui media sosial. Baik, jadi itu tadi beberapa hal yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan adik-adik, ya, mengenai penelitian itu sendiri, bagaimana mensosialisasikan, media-media apa saja yang bisa dipakai, dan eh, berbagai media sosialisasi baik oral maupun tertulis, serta apa-apa perbedaan. Nah, sekarang saya ingin membahas satu topik lagi terakhir untuk metodologi penelitian, yaitu validitas dan reliabilitas penelitian. Ini satu topik yang penting karena ini berkaitan dengan data. Seperti saya selalu bilang bahwa melakukan penelitian itu tujuannya adalah memberikan kesimpulan yang menjawab masalah, dipancing oleh masalah, keingintahuan, keinginan perbaikan, lalu kita lakukan sesuatu dan dapat suatu kesimpulan. Kesimpulan ini harapannya sudah ditunggu dari awal untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, tetapi si kesimpulan ini kan base datanya, apa namanya, sampai pada kesimpulan ini kan berasal dari data, data yang kita peroleh. Gimana bunyi data kita itu, maka begitulah kesimpulannya. Jadi, kebenaran dalam data yang akan kita jadikan basic untuk kesimpulan itu sangat penting dalam penelitian. Bisa dikatakan dia intinya data itu. Nah, beberapa hal yang akan kita bahas bagaimana meyakini bahwa data itu benar. Maka kita periksa dengan validitas dan reliabilitas dari data hasil penelitian kita. Apakah data diambil dengan benar? Apakah cara mengambil datanya benar? Apakah cara berpikir mengambil data itu benar? Itu sangat penting, ya. Baik, ada dua parameter yang sering dipakai untuk menyatakan data kita itu bisa dipercaya. Yang pertama adalah validitas, dan yang kedua adalah reliabilitas, reliability, konsisten, gitu ya, reliable. Jadi valid itu tepat ukur, keakuratan, keterpercayaan, atau kehandalan. Validitas didefinisikan sebagai sejauh mana suatu konsep diukur secara akurat dalam suatu kuantitatif. Kita sering ngobrol kan, katanya begini, dan valid nggak sih? Ya, kita mungkin sudah sering menggunakan kata valid. Informasi ini valid atau enggak sih, gitu ya. Jadi artinya dalam pemahaman kita valid itu benar sih, gitu ya, tepat ukur enggak. Misalnya survei yang dirancang untuk mengeksplorasi depresi. Kita ingin melakukan penelitian tentang tingkat depresi. Itu ya depresinya, bukan kecemasannya, ya. Jadi sebenarnya dirancang untuk mengeksplorasi depresi, tapi sebenarnya mengukur kecemasan. Nah, ini dianggap tidak valid karena data yang kita peroleh data kecemasan seorang. Cemas dan depresi itu beda, gitu ya. Jadi validitas ini adalah apakah benar, ini gambar di sebelah kanan ini seperti anak panah pada pada targetnya, ya. Apa benar yang kita
pingin kita tahu itu, lalu pertanyaan kita memang menuju kepada titik itu gitu, bukan menuju kepada hal yang lain. Ya. Kadang-kadang kita mencari pertanyaan lewat hal lain itu untuk menuju kepada yang kita cari. Tetapi jangan sampai lupa kalau data-data yang kita tampilkan adalah data yang bukan yang to the point pada yang kita cari, maka itu kita bisa menjadi data tidak valid ya. Misalnya kita mau mencari data tingkat kesejahteraan seseorang. Lalu kemudian yang kita cari adalah sehari-hari keperluan makanannya berapa, belanjanya berapa, gitu ya, keperluan bulanan berapa. Data yang kita cari, akhirnya kita ingin tahu berarti tingkat kesejahteraannya seperti itu gitu. Tetapi tetap akan ada parameter, kita harus mempunyai parameter yang kita gunakan sebagai dasar untuk mengukur kesejahteraan itu. Jadi jangan sampai kita kemudian menampilkan data yang tidak tepat sasaran terhadap jawaban pertanyaan yang kita cari. Ya. Jadi validitas itu tepat ukur. Apa yang dicari itu yang diperoleh untuk menjawab permasalahan. Kemudian yang kedua reliable, teliti, cermat, ajak atau konsisten. Reliabilitas didefinisikan sebagai sejauh mana suatu instrumen penelitian itu secara konsisten akan memiliki hasil yang sama jika digunakan dalam penelitian pada situasi yang sama berulang kali. Atau kita istilahnya reproducibility ya, reproducibilitas. Jadi misalnya begini, ini biasanya lebih kepada pemeriksaan data laboratorium ya yang ada parameter terukurnya. Kita klaim bahwa kalau kita mereaksikan zat A dengan zat B dan reaksi itu dilakukan pada suhu 70 derajat selama 1 jam, pemisahan dengan cara pendinginan pada suhu 0 derajat, hasil akhir senyawa C yang diperoleh adalah sebanyak 50 miligram, misalnya, sedikit ya. Nah, kalau kemudian hal yang sama diulangi, reaksi yang sama 70 derajat 1 jam, hasilnya juga di sekitar 50 gram, misalnya 55 gram. Ulangi lagi, 3, lalu kemudian 45 gram. Jadi data yang diperoleh itu pada suatu area yang sama, maka kita bisa bilang ini reproducible, diulang berkali-kali hasilnya mendekati sama. Nah, yang tidak reliable itu adalah kalau kita lakukan hal itu, pertama randomnya kita katakan 50 miligram. Kita ulangi lagi yang kedua hasilnya cuma 10 miligram. Kita ulangi lagi yang ketiga hasilnya sampai 100 miligram. Ini namanya tidak reliable, tidak bisa dipercaya istilahnya. Tidak ajak atau ya itu tidak konsisten ya. Maka kita bilang data ini tidak bisa dipercaya, tidak reliable. Itu bedanya. Valid itu tepat dengan keadaan atau valid itu benar sesuai dengan keadaan sebenarnya. Valid sedangkan reliable itu bisa dipercaya ketika diulang-ulang hasilnya akan memberikan hasil yang sama. Validitas dan reliabilitas wajib diperhatikan oleh peneliti. Keduanya dipengaruhi oleh semua variabel dalam proses penelitian, terutama proses pengukurannya. Seperti tadi pada kasus data yang tidak reliable, yang berbeda-beda, itu berarti apa yang terjadi? Mungkin pertama kita akan bilang cara ngerjakannya salah kali, tadi ada salah pemipetan, seharusnya cuma 1 mililiter terambil 1,2 mililiter, ada yang terambil 0,08. Oke, berarti itu harus diperbaiki. Kalau sudah diperbaiki kok masih seperti itu data? Oh, mungkin ada parameter variabel lain yang harus dijaga, tapi kita tidak memperhatikan. Misalnya variabel A. Yang satu nggak sengaja pH-nya 5 dan kita tidak mengontrol itu, yang satu pH-nya ternyata 8. Hasil dari pencampuran bahan-bahan di situ. Ternyata yang di pH jauh lebih cepat daripada pH 8. Sehingga yang di pH 5 kita bisa dapat 100 miligram, yang di pH 8 cuma 10 miligram. Jadi data yang tidak karuan tadi ternyata karena ada variabel penting yang tidak kita kontrol. Jadi dikatakan tadi reliabilitas atau validitas keduanya dipengaruhi oleh variabel-variabel yang ada dalam proses penelitian, terutama pada proses pengukurannya. Hubungan reliabilitas dan validitas bisa digambarkan ini ya. Jadi kalau ini adalah ilustrasi, kalau ini targetnya, dan yang ada di kuning ini adalah data yang benar. Maka kalau ada sekumpulan data hasil penelitian kita yang
terkumpul gitu ya, nggak ngacak, nggak ada di ada di sini, nggak ada di sini, nggak ada di sini, tapi semuanya ada pada satu satu mendekati satu sama lain, maka ini kita bilang dia reliable. Tapi dia tidak valid karena hanya yang valid itu kalau data itu ada di pusat ini. Ibarat kita memanah ya, kalau tepat sasaran kena benar maka harusnya masuknya ada di sini. Data yang seperti ini disebut data yang tidak valid karena tempatnya tidak di tengah, tetapi oh maaf seperti ini ya, tidak reliable ya. Bentuknya sepertinya masih kurang mengumpul. Yang reliable itu seperti ini. Nah, kalau dia benar-benar saling dekat satu dengan yang lain, maka dianya reliable tapi tidak valid karena tempatnya tidak di titik pusatnya. Bagaimana data yang reliable yang valid? Yaitu dia mengumpul dan ada di pusat. Bagaimana data yang valid tapi tidak reliable seperti ini ya. Ini meskipun bentuknya nyebar, tapi kalau kita rata-rata, ini tambah ini tambah ini tambah ini karena ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di kanan, ada yang samping. Kalau kita bayangkan ini adalah angka ya. Jadi ke atas ada positif sekian, ke bawah negatif sekian, ke kanan positif. Kalau rata-rata bisa jadi rata-ratanya ada di tengah loh ini adik-adik. Karena jarak sini dengan ke sini rata-rata hampir sama, jarak ke sana dengan ke sini hampir sama. Jadi kalau di rata-rata sepertinya nilainya benar, terpusat dan mendekati nilai sebenarnya. Tetapi dia tidak reliable karena kalau kita lihat sebaran datanya ternyata dia nyebar kemana-mana. Jadi mudah-mudahan gambaran ini sudah bisa memberikan gambaran Anda bagaimana sih data yang reliable, yang tidak reliable, yang valid dan tidak valid ya. Itu berarti dia fokusnya akan ke tengah. Nilai rata-ratanya akan sama dengan nilai yang ada di pusat ini. Reliable itu artinya dianya terkumpul. Bisa jadi kalau dilakukan berkali-kali hasilnya hampir mendekati sama. Ya. Kita bahas satu-satu validitas. Nah, ini agak mulai rumit ya, tapi saya rasa untuk pengetahuan saja, jangan terlalu dibikin pusing ya, karena ini untuk memahamkan Anda bahwa untuk menguji validitas, sekarang kita akan bahas validitas ya, reliabilitas nanti, sekarang validitas dulu. Valid itu apa? Tepat sasaran, benar ya. Jadi untuk mengetahui data itu benar atau enggak, kita perlu tahu faktor apa sih yang bisa berpengaruh terhadap validitas data. Validitas penelitian itu bisa dipengaruhi oleh validitas proses penelitiannya. Jadi pada waktu kita mendesain, mengajukan pertanyaan, mendesain data apa yang mau diambil, itu akan mempengaruhi validitas hasil. Seperti tadi, misalnya kita mau menyasar pengetahuan tentang kadar obat dalam kadar senyawa dalam daun. Tapi kemudian cara kerja kita adalah dengan cara melakukan ekstraksi yang salah. Nah, itu di sini adalah validitas di dalam prosesnya. Proses tidak valid, prosesnya tidak benar, sehingga datanya tidak benar. Nah, validitas proses ini ada yang dari luar dan dalam. Validitas luar itu artinya apakah data ini benar-benar benar dan sudah mempertimbangkan faktor eksternal. Kita nanti kan ada contoh di situ ya, saya berikan contoh. Kita mendapatkan suatu data, tetapi data ini hanya berlaku kalau situasi di luar begini. Ketika situasi di luar berubah, data ini bisa berubah. Maka kita bisa bilang bahwa validitas luarnya dipertanyakan. Validitas dalam itu adalah variabel-variabel di dalam penelitian sendiri, faktor-faktor yang bisa pengaruh apakah sudah dilihat semua atau belum. Bisa jadi data pada saat ini benar, tetapi nanti kalau variabel di dalam ini berubah, ternyata datanya juga bisa berubah, ya. Jadi validitas proses, proses itu harus benar, harus valid, baik dengan mempertimbangkan faktor luar dan juga mempertimbangkan faktor di dalamnya sendiri. Ini prosesnya. Kemudian yang kedua adalah validitas pengukurannya sendiri, cara mengambil datanya. Jadi bukan desainnya, tapi ketika mengambil datanya. Nah, ini sudah di sini ada istilah-istilah bahasa Inggris ya, yaitu validitas translasi. Yang satu jika mengenali secara umum disebut phase eh, apa pengukuran interference phase, kemudian pengukuran kontennya, kemudian kriteria-kriteria apa saja yang dipakai dalam melakukan pengukuran itu. Ada kriteria yang sifatnya prediktif, ada yang konkuren, ada yang konvergen, ada yang diskriminan. Sampai di sini mungkin agak terlalu sulit buat adik-adik, nanti saya sampaikan definisinya saja, tapi mungkin cukup perlu diketahui. Penting diketahui adalah bahwa
Validitas data penelitian itu dipengaruhi oleh prosesnya, desainnya, apakah desain kita benar atau enggak. Sehingga pada ujian proposal, nanti pada metodologi itu salah satu yang akan ditanya adalah itu. Anda membuat desain seperti ini valid enggak di desain? Apakah desain ini akan benar-benar memberikan data yang sesuai dengan pertanyaan penelitian atau tidak? Yang kedua, validitas cara mengukurnya itu tentu saja penting ya. Jadi ini cara mengukurnya. Cara mengukurnya pakai spektrum pada panjang gelombang yang benar atau enggak. Cara mengukurnya pengambilan sampelnya benar-benar pakai eh, pipet volume atau pakai gelas ukur misalnya seperti itu. Jadi udah tahu ya bedanya ada yang precise dan yang tidak precise. Baik, kita bahas satu-satu. Jadi kita mulai dengan validitas proses inferensi pengaruh luar dan dalam ya. Validitas proses penelitian atau disebut inferensi adalah validitas yang terkait dengan desain penelitian secara keseluruhan sehingga menentukan apakah hasil yang kita dapatkan itu bisa dipercaya atau tidak ya. Desain kita pakai itu benar-benar menyasar kepada data yang diperlukan atau tidak. Ada validitas dalam atau internal validity, yaitu validitas dalam proses penelitiannya. Jadi pertanyaan-pernyataan untuk menguji validitas data kita. Apakah kesimpulan penelitiannya bisa dipercaya atau benar? Proses pengambilan datanya benar atau enggak? Apakah perubahan yang diamati hanya terjadi karena perlakuan yang berikan saja dan bukan karena faktor lain? Jadi ini yang perlu diperiksa ya. Ketika kita melakukan ini hasilnya adalah seperti ini, kita perlu bertanya lagi. Ini benar nggak ya kayak gini? Ini benar karena perlakuan saya atau jangan-jangan karena yang lain? Berarti pada contoh kasus tadi ya, sudah diatur parameter suhunya, diatur parameter lama reaksinya, ternyata kita lupa pada pH. pH-nya beda, hasilnya beda. Nah ini berarti perlu mempertanyakan apakah benar ya ini semua variabel sudah diperiksa atau belum. Kemudian validitas luar, yaitu fasilitas hasil terhadap adanya faktor luar. Pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk men-challenge-nya adalah apakah hasil penelitian ini unik? Hanya berlaku pada kelompok yang kita periksa saja, kelompok penelitian. Atau hasil penelitian ini bisa digeneralisasikan pada kelompok populasi lain dalam waktu rentang waktu dan setting yang berbeda. Bisa jadi kalau penelitian ini dilakukan populasi lain, hasilnya akan beda. Maka itu kalau memang sudah dilakukan seperti itu dan hasilnya benar, kita harus menyatakan pada akhir bahwa penelitian yang dilakukan pada populasi ini dengan karakteristik ini. Karena bisa jadi nanti pada karakteristik yang beda, hasil penelitiannya juga beda ya. Jadi validitas itu kita sempurnakan, kita perbaiki dengan klaim menyatakan parameter-parameter yang membatasi penelitian kita. Ilustrasi untuk validitas dalam. Misalnya pasien COVID. Ada pasien COVID minum jus jeruk lalu dia sembuh. Apakah kita bisa langsung berkesimpulan, oke, minum jus jeruk bisa bikin pasien COVID sembuh? Apakah kita boleh mengklaim bahwa pasien COVID dikasih minum jus jeruk, maka dia sembuh? Ini adalah kejadian yang terjadi. Tapi kita lalu harus memikirkan mengenai faktor lain yang tidak diukur. Apakah semua pasien COVID kalau dikasih jus jeruk sembuh? Ternyata kita harus memikirkan faktor lain, misalnya makanan bergizi. Pasien COVID makanan bergizi dikasih jus jeruk dia sembuh. Tapi COVID kalau dianya makanannya tidak bergizi, daya tahannya rendah, dikasih jus jeruk mungkin dia tidak akan sembuh. Jadi di sini ada parameter yang harus kita kendalikan. Pasien, maka kita pilih adalah pasien-pasien yang kondisi ekonomi atau makanan bergizinya bisa dijamin gitu ya. Apakah pasien melakukan olahraga atau tidak? Mungkin pasien suka berolahraga, yang tidak berolahraga akan memberikan hasil yang berbeda ketika disuruh minum jus jeruk. Apakah dia mengkonsumsi vitamin C? Apakah dia mengkonsumsi obat lain? Apakah dia ada di lingkungan yang sakit atau tidak, dan seterusnya. Jadi ketika kita menyatakan data kita valid, kita harus cek lagi apakah ada faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap statement ini. Ya. Jadi pertanyaannya apakah benar kalau minum jus jeruk itu menyebabkan kesembuhan COVID-19? Belum tentu, karena yang ini belum diukur. Kecuali kalau parameter-parameter ini dan yang lain-lainnya itu diatur dan dibatasi, maka baru kita bisa mengambil kesimpulan. Atau kalau kita tidak bisa membatasi, maka ya kita klaim, kita state. Minum jeruk pada pasien yang begini, begini, begini. Yang makanannya bergizi, yang melakukan olahraga, yang usianya sekian, berjenis kelamin laki-laki, misalnya, sembuh. Ya.
Apakah tidak ada faktor lain dalam kesembuhan? Nah, ini tadi yang akan menguji kesimpulan kita dengan mencoba mengeksplor faktor-faktor apa saja sih yang mengaruh terhadap proses penyembuhan dari pasien COVID. Paham ya? Jadi kalau kita melihat kita melakukan suatu percobaan, dapat hasil, coba diukur lagi. Apakah ada faktor lain yang bisa mempengaruhi eh, cara berpikir kita, kesimpulan kita? Apabila tidak ada, apa bisa kita lakukan? Dikontrol. Ya, kita pilih yang kita uji itu siapa aja, di mana faktor-faktor itu bisa kita pagamkan atau kita eliminasi. Baru kita berani mengambil kesimpulan. Jadi dikoreksi rancangan penelitiannya, kita mengontrol pasien lah yang makannya bergizi, yang suka melakukan olahraga, yang selalu minum vitamin C pada saat setiap hari selama sakit, kemudian yang juga mengkonsumsi obat lain. Nah, ini kuncinya dikonsumsi obat lain yang bisa mengatasi penyakitnya, misalnya sebagai antivirus atau apa. Maka kalau pasien seperti ini minum jeruk, maka pasien sembuh ya. Kemudian kita coba pasien COVID yang lain juga sama dikontrol, dia makan bergizi, dia olahraga, konsumsi vitamin C dan obat lain, lalu tidak minum jus jeruk. Kalau ternyata pasiennya juga tidak sembuh ketika tidak minum jus jeruk, maka kita yakin, oke, jus jeruk menyebabkan kesembuhan, bisa menyebabkan kesembuhan pasien yang makan bergizi, olahraga, vitamin C, dan konsumsi obat lain. Karena kalau ini tidak dikontrol, meskipun kita sudah bandingkan antara yang minum jus jeruk dengan tidak minum jus jeruk, yang jus jeruk sembuh, yang tidak minum jus jeruk tidak sembuh, tetapi tetap ada parameter lain. Mungkin saja pasien yang minum jus jeruk tidak sembuh karena apa? Karena ketika dianya tidak olahraga, tidak konsumsi vitamin C dan konsumsi obat lain, ya. Kalau kita sudah lakukan koreksi terhadap variabel, membatasi variabel-variabel yang ada, mengeliminir, lalu kita bandingkan antara treatment dan tidak treatment, dan hasilnya memang sejalan, baru kita yakin bahwa kesimpulan kita benar. Maka kesimpulan jus jeruk sebagai faktor penyembuh dari COVID itu lebih valid. Karena eh, hal-hal lain yang bisa mempengaruhi kesembuhan ini bisa dikontrol. Paham ya, Adik? Jadi dengan ini kita bisa menyatakan lebih valid, validitasnya bisa lebih dipercaya karena kita sudah mengontrol faktor-faktor lain dan kita sudah bandingkan antara dilakukan dengan tidak dilakukan. Nah, sekarang validitas luar. Ada sampel pasien COVID, kemudian minum jus jeruk, pasien sembuh. Oke. Dan ini parameternya sudah diperiksa ya, sudah sesuai dengan yang ini tadi, sudah dikoreksi. eh, eh, Pasien yang diperiksa memenuhi kriteria ini, makan bergizi, olahraga, konsumsi vitamin C, dan konsumsi obat lain. Masih ada validitas luar, yaitu apakah ini hanya berlaku di populasi pasien Indonesia saja? Bagaimana dengan populasi pasien dunia? Jadi pertanyaannya, apakah kesembuhan COVID-19 hanya untuk kelompok pasien itu saja? Apakah justru bisa menyembuhkan untuk semua populasi pasien? Sehingga ketika hasil ini kita peroleh ini, data ini memang sudah valid sementara, tapi belum valid, belum cukup kuat untuk kita menyatakan bahwa seseorang yang memenuhi kriteria ini minum jus jeruk pasti akan sembuh. Karena kan ini baru diperiksa di orang Indonesia saja. Bisa saja di orang lain, misalnya di orang Afrika misalnya, meskipun dia makan bergizi, olahraga, konsumsi fit C, dikasih jus jeruk, tidak sembuh. Karena mungkin dia punya faktor genetik atau lingkungan alam yang berbeda yang menyebabkan jus jeruk ini tidak cukup kuat untuk mematikan virus tubuhnya. Ya. Jadi faktor dalam sudah kita periksa, faktor luar juga harus kita periksa sebelum kita mengklaim statement kita. Kalau ternyata waktu dicari, dibanding paper-paper, kita tidak akan melakukan minum jus jeruk luar negeri ya, adik ya. Di paper-paper lain ternyata semua seperti ini kan. Nah, maka dalam kesimpulan hati-hati, kita harus cantumkan bahwa minum jus jeruk akan menyembuhkan COVID yang begini-begini pada pada populasi pasien yang warga negara Indonesia atau pada populasi pasien yang merupakan ras
atau populasi pasien ras Sumatera, misalnya gitu. Jadi dengan memperhitungkan, kita harus melihat juga kemungkinan yang lain di luar populasi yang kita periksa. Apabila kita memang data kita belum mewakili semua faktor eksternal, maka nanti kita adaptasi pada kesimpulan kita bahwa penelitian saya cuma pada populasi ini loh. Jadi ini belum bisa diaplikasikan kepada faktor eksternal yang lain. Jadi ada validitas dalam bagaimana kita mengkonfirmasi hasil kita benar atau enggak. Kemudian kita sudah batasi. Jangan lupa kita harus menguji klaim kita dulu apakah iya ini bisa diaplikasikan pada faktor luar semuanya. Kalau tidak, maka hasil itu tadi lagi-lagi harus kita batasi. Ini berlaku pada ini. Nah, sekarang adik-adik akan paham pada kuliah pertama dikatakan bahwa hasil penelitian itu sifatnya spesifik ya. Karena akan jadi spesifik ini kita tidak mungkin akan bisa memeriksa semuanya. Sehingga pada kesimpulan akhirnya nanti kita harus punya batasan-batasan itu. Begitu contoh validitas lain-lain. Sampel orang Indonesia dikasih vaksin sembuh ya. Ini pada orang Indonesia. Orang lain bagaimana? Belum tentu loh, karena mungkin mereka ya itu tadi punya ketahanan yang beda, punya sistem metabolisme yang beda, punya sistem hormon yang mungkin berbeda karena faktor genetik ya. Tentu vaksin yang ada di bekerja dengan baik di Indonesia akan bekerja pada orang luar. Harus dieksplorasi. Kecuali kalau Anda udah dapat data di mana-mana bisa oke semuanya, baru kita bisa klaim bahwa vaksin ini di Indonesia bisa menyembuhkan COVID. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga validitas inferensi, yaitu validitas proses tadi. Pilihan desain penelitian harus adekuat, ya. Jadi harus benar. Jenis desainkan dengan jenis tujuan penelitian. Pilihan modelnya secara in vitro, in vivo, jenis sel, lewat uji, dan sebagainya harus benar. Jangan kita menguji aktivitas. Kita ingin menguji aktivitas anti kanker suatu senyawa dengan menggunakan sel lain yang bukan berasal dari kanker yang kita maksud. Ya, hati-hati ngambil sampelnya. Karena kadang-kadang nanti mencari sel lain, kalau mendatangkan mahal banget, dana penelitian nggak cukup, lalu kita ke fakultas mikrobiologi atau ke lab mikrobiologi, dokteran, lalu mereka bilang, oh kita cuma punya sel lainnya yang jenis ini. Kita pilih salah satu, ternyata itu bukan sel lain yang diarahkan untuk kanker yang dimaksudnya. Jadi desain penelitian harus benar, ya. Objeknya harus benar. Teknik samplingnya juga harus benar. Penentuannya presentatif dan cara pengambilan sampel. Apakah sampel yang kita ambil memang benar-benar mewakili kasus yang akan kita periksa, ya. Penentuan kita sampelnya menentukan kriteria apa yang harus dipenuhi dan yang harus dihindari. Ya, jadi sampel ini biasanya pada wawancara ya, sampel responden itu memenuhi kriteria ini, dan tidak boleh yang ini. Tidak boleh itu misalnya nanti berkaitan dengan objektivitas, berkaitan dengan apa? Itu objektivitas jarak antara kondisi yang diperiksa dengan si sumber. Tidak boleh jeruk makan jeruk misalnya seperti itu ya. Itu biasanya harus dipenuhi. Proses testingnya dan perlakuannya, pilihan jenis cara perlakuan dan metodenya seperti contoh saya kemarin, kita akan memeriksa kadar suatu senyawa aktif tanaman yang kita kira kadarnya tidak terlalu banyak. Maka pastikan pakai metode analisis yang sensitivitasnya tinggi, yang bahkan sampai ke kadar terkecil pun dia masih bisa mendetek ya. Karena di situ akan mempengaruhi kesimpulan kita. Kalau kita akan memeriksa kadar senyawa aktif dalam suatu tanaman yang kita prediksikan dari jalur sintesisnya, dari paper itu kadarnya nggak terlalu banyak, lalu kita salah pilih metode yang sensitivitasnya tidak terlalu tinggi, bisa jadi nanti dari hasil pemeriksaan kita hasilnya nol, nggak ada senyawa itu. Gitu. Karena sensitivitasnya tidak bisa menjangkau kadar obat itu yang meskipun ada tapi ternyata sangat kecil. Jadi perhatikan metode yang dipilih, pilih instrumen pengukuran, pilih jenis statistik yang sesuai. Nah, ini nanti juga akan dibahas oleh Pak Saifullah ya. Ketika kita punya data seperti ini, maka analisis statistik mana yang tepat digunakan. Nah, jadi kalau ini tadi pada prosesnya, saya memenekan pada ini karena disinilah yang di apa namanya berkaitan dengan desain penelitian yang harus ada buat nantinya pada proposal. Nah, pengukuran juga penting cara mengukurnya ya. Tapi cukup banyak di sini ada validitas pengukuran translasi dan kriteria. Coba kita baca pelan-pelan. Validitas pengukuran atau
itu disebut validitas konstruk. Dek, saya bilang tadi mau sebentar, ternyata nggak bisa ya, Dek, ya, karena saya nggak jelaskan kok rasanya serak. Jadi akhirnya akan sesuai di waktunya ya. Ya, paling maju-maju seberapa jam. Sejauh mana ketep, jadi hal yang tidak kita ukur itu disebut konstruknya ya, konstruk itunya. Sejauh mana ketepatan dan kecermatan alat ukur mampu melakukan fungsi ukurnya? Apakah pengukuran yang dilakukan mempresentasikan semua konstruk dari konsep? Apakah pengukuran yang dilakukan bisa membedakan konsep yang diukur dengan konsep lain yang mirip? Ini misalnya nih, kita melakukan analisis kadar suatu dalam sampel darah misalnya. Nah, dalam darah itu misalnya ada protein plasma, tapi di sana juga ada jenis protein yang lain. Kita ingin memeriksa protein tertentu, itu kita harus yakin bahwa metode analisa itu hanya memeriksa protein yang itu saja. Protein plasma yang lain yang sifatnya juga mirip tidak ikut terukur ya. Jadi di sini selektivitas metode harus kita perhatikan. Nah, bagaimana kalau memang ternyata mereka karakternya sama, panjang gelombangnya sama, dan kalau kita periksa dengan spektro, berarti mereka akan terjumlah semua. Berarti kalau kita periksa dengan spektro saja salah dong. Karena di sini kita menggunakan metode yang tidak bisa membedakan dia dari eh, konsep atau dari sampel-sampel lain yang mirip. Jadi bagaimana kalau gitu? Maka kalau seperti itu kita harus lakukan pemisahan dulu. Senyawa yang serapannya sama ini harus kita bisa pisahkan misalkan berdasarkan polaritas, berdasarkan afinitas sehingga kita bisa pakai HPLC. Ya, HPLC adalah kromatografi yang bisa memisahkan senyawa-senyawa yang ada berdasarkan afinitasnya pada kolom. Jadi kalau ada periksa HPLC, sudah belum ya? Sudah ya. Nanti kita akan dapatkan hasilnya adalah puncak-puncak dari berbagai senyawa yang ada di situ. Nah, kita tinggal pilih puncak mana yang sesuai dengan senyawa yang kita periksa, kita hitung kadarnya berapa. Ya. Jadi, pengukurannya benar, pengukuran tidak dipengaruhi oleh konsep-konsep lain yang mirip dengan apa yang kita periksa. Kita pisahkan. Konstruk yang akan diukur bisa sederhana, misalnya tekanan darah, tinggi badan, tapi bisa lebih kompleks, misalnya seperti status kesembuhan dari penyakit yang terdiri dari banyak elemen. Ya, ini hati-hati, ini tadi kan ya dekat dengan membedakan konsep yang diukur dipengaruhi oleh konsep yang lain. Kesembuhan suatu penyakitnya ternyata dipengaruhi oleh daya tahannya, dipengaruhi oleh jumlah hormon tertentunya, dipengaruhi oleh usianya, dan sebagainya. Semua harus diperhatikan sebagai komponen-komponen yang mempengaruhi pengukuran. Validitas konstruk ada dua macam, yaitu transaction validity atau validitas transaksional. Ini lebih mengedepankan logika secara subjektif untuk menilai objek secara cepat. Ya. Oh, nanti kita lihat contohnya ya. Dan kemudian ada validitas kriteria. Jadi ini menentukan apakah semua elemen dalam pengukuran berkaitan dengan konsep yang diukur. Jadi ketika kita akan melakukan pengukuran, kita biasanya pakai kriteria kan. Kriteria ini masuk atau enggak. Ini bisa dianggap bagus atau enggak. Ini dia bisa dianggap baik atau menengah, baik kalau kadarnya 0 sampai 3, menengah 3 sampai 6. Atau kelulusan, kelulusan dikatakan cum laude kalau di atas 3,75. Sangat memuaskan antara 3,5 sampai 3,75 dan sebagainya. Itu adalah kriteria-kriteria. Sehingga validitas hasil disimpulkan berdasarkan kriteria itu. Jadi ada dua validitas, yang satu validitas berdasarkan subjektif penilaian, yang kedua berdasarkan kriteria. Nah, validitas logik ini ada yang namanya menggunakan logika phase dan konten ya. Kita lihat di sini yang disebut dengan validitas logik. Konsep diterima dengan melihat umumnya unsurnya secara umum dan artifisial yang secara logika dapat diterima, bukan artifisial ya, artificial. Jadi apa namanya penampilannya. Umumnya diterapkan dengan melakukan survei, membuat pertanyaan secara logis, atau melihat itu tentu sehingga dapat memperlihatkan wajah atau bentuk luar gambaran objek yang diukur. Jadi face wajah itu melihat wajahnya, melihat bentuknya, performnya. Ini apa sih? Ya, dengan logika. Contoh, untuk mengetahui reputasi perguruan tinggi, kita ingin menilai suatu perguruan tinggi, maka
Testnya kita bisa lihat dari websitenya. Kayak apa websitenya? Berapa banyak perguruan tinggi muncul di media? Berapa banyak kunjungan di website itu? Jadi memeriksa website untuk mengenali suatu perguruan tinggi ini adalah bentuk pengenalan yang masuk dalam kriteria validitas wajah. Secara tampilan luarnya dia valid karena kita lihat websitenya oke, pengunjungnya banyak, banyak muncul di perguruan tinggi. Pengukuran ini memiliki tingkat validitas paling rendah, tapi seringkali sangat bermanfaat untuk mendapatkan informasi dengan cepat ya. Jadi ini kita belum sampai ke ini kita kembalikan ke keadaan praktis saja. Jadi bukan untuk penulisan ilmiah. Misalnya ada tanya, di UGM bagus nggak sih? Kemudian saya jawab ya bagus. Nah, valid nggak jawaban saya bahwa UGM itu bagus? Orang akan bisa mengecek validitasnya, coba saya lihat websitenya. Oh iya, bagus ya websitenya lengkap. Oh iya, tingkat kunjungannya tinggi. Oh iya, disebut di beberapa berita sebagai universitas yang nomor 2 pada peringkat Indonesia, misalnya gitu. Nah, pengen eh, jawaban saya atas pertanyaan UGM bagus nggak, saya jawab bagus, itu valid berdasarkan validitas wajah ya. Validitas yang paling cepat, paling sederhana, paling rendah, tapi sering dipakai karena dia bisa didapatkan dengan cepat. Validitas kedua disebut dengan validitas isi. Kalau Anda sudah paham dengan validitas wajah, maka ini tandingannya. Validitas isi tidak hanya melihat wajahnya kayak apa, tapi untuk menyatakan data itu valid atau tidak, kita lihat komponen-komponen di dalamnya, ya. Dengan melihat unsur-unsur yang secara detail menggambarkan keseluruhan isi sesuai dengan definisinya. Jadi konsep yang mau diukur, yang mau kita pakai untuk menyatakan valid atau tidak itu batasannya sudah jelas dan ditentukan secara logis. Unsur-unsur yang membatasi konsep tersebut dilakukan pengukuran secara teliti. Misalnya untuk mengukur reputasi universitas bisa dilihat dari beberapa aspek, bukan hanya dari websitenya saja, itu tadi adalah validitas saja. Untuk perguruan tinggi itu bagus atau tidak, maka kita lihat isinya sebagaimana yang dilakukan pada kuliah pertama saya dulu ya, World Rank University, dia melihat edukasinya, dia melihat performance alumninya, dia melihat performance penelitiannya dan sebagainya. Jadi di sini ada kinerja administrasinya, kinerja siswanya, penelitiannya, pengabdiannya, jejaringnya, kerjasama dengan industri, alumni, dan sebagainya. Jadi parameter-parameter ini disusun dengan logis bagaimana misalnya Central of World University Rank itu memutuskan bahwa administrasi pendidikan bobotnya 25%. Bahwa performance alumni yang bekerja pada perusahaan besar dan posisi penting bobotnya 25%. Bahwa penelitian bobot 40%. Dia punya alasan yang logis dan objektif untuk menentukan bahwa batasan-batasan itu bobotnya sekian. Nah, itu semua harus diperiksa. Hasil dari itu baru kita bisa dapatkan bahwa data itu valid sesuai dengan validitas isi. Contoh lain, untuk mengukur apakah mahasiswa peserta mata kuliah sudah memenuhi capaian tertentu, seperti yang saya jelaskan di depan, setelah mengikuti mata kuliah ini, maka mahasiswa akan bisa ini ya, di kuliah pertama saya dulu. Nah, apakah setelah lulus dari mata kuliah metodologi penelitian ini, memang mahasiswa sudah mendapatkan capaian itu, maka kita harus lakukan tidak hanya dengan melihat, oh dia lulus kok nilainya B. Itu adalah face. Tapi ketika melihat apakah dia benar-benar benar baik atau tidak, benar-benar mempunyai kompetensi yang diharapkan, maka harus dilakukan tes untuk dengan soal-soal yang mewakili seluruh materi yang diberikan. Jadi seharusnya pada waktu ujian itu ada soal untuk mewakili kompetensi. Ketika saya bilang bahwa kompetensinya nanti saya berharap mahasiswa saya akan sudah paham mengenai prinsip validity dan reliability, maka saya harus kasih soal yang menanyakan soal itu. Karena itu pertanggungjawaban saya menjamin bahwa mahasiswa saya memang sudah tahu soal itu, ya. Nah, tapi ini memang sudah dilakukan. Jadi kalau adik-adik lihat bahwa capaian mahasiswa ada 10, apa ya dalam waktu maksimum 100 menit harus menjawab 10 pertanyaan itu, kadang-kadang tidak ya. Ada beberapa capaian keluaran yang kita jadikan dalam satu soal, misalnya seperti itu. Jadi, ya, kenapa ujian itu soalnya banyak? Karena memang kita sebagai dosen itu mempunyai tanggung jawab untuk menjamin, membuktikan bahwa untuk bidang ini mahasiswa memang sudah tahu. Kalau tidak, maka kita tidak bisa bilang apa-apa tentang capaian yang kita tidak tanya, ya kan? Maka memberikan tugas itu lebih menyenangkan karena
kumpul semua di akhir ujian, tapi kita bisa lihat apakah mahasiswa paham atau tidak. Nah, ini bedanya face validity, misalnya mobil ini bagus nggak bagus, dari luar bagus, bagus, warnanya putih, hijau, gitu. Hanya melihat bentuk desain. Tapi ketika kita akan menyatakan content validity, validitas yang memang benar berdasarkan kontennya, maka kita akan lihat interiornya bagus nggak di dalam, mesinnya jalan semua nggak mesinnya, setelah mesin, interior, dan yang detail-detail di dalamnya, maka kita bisa bilang bahwa tingkat validitas jawaban itu adalah valid sampai dengan validitas konten, ya. Kalau face validity itu validitas paling rendah tapi bisa dengan cepat. Contoh aplikasi validitas konten, tes sumatif, ujian kompetensi apoteker Indonesia. Tes itu bertujuan menilai kemampuan dengan standar dan konstruknya telah ditetapkan. Konsep standar nasional untuk apoteker, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu bukannya cuma dibuat, tetapi sudah dibuat dengan sungguh-sungguh dengan memperhitungkan kompetensi apa sih yang harusnya dimiliki oleh seorang apoteker. Tes dilakukan secara CBT, CBT Computer Based Test, ya. Jadi soal-soalnya sudah divalidasi oleh tim ahli peer reviewer yang dibentuk oleh Ikatan Apoteker Indonesia beserta TFI Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia. Jadi soal CBT untuk sumatif UKI. Jadi nanti kalau Anda udah lulus mau jadi apoteker, Anda harus dites untuk menjamin bahwa Anda mempunyai kompetensi sebagai seorang apoteker. Namanya UKAI, Ujian Kompetensi Apoteker Indonesia. Ini dilakukan secara nasional seperti Sipenmaru, seperti seleksi mahasiswa UGM, di mana pembuatan soalnya juga melibatkan banyak ahli, ya, dosen-dosen dari IAI maupun APTFI. Mereka dikarantina selama beberapa hari untuk bersama-sama membuat soal. Kenapa sampai begitu? Karena benar-benar soalnya itu diharapkan bisa menggambarkan potensi apoteker yang diinginkan. Validitasnya harus jelas. Validitas kontennya harus bisa terukur melalui soal-soal yang dibahas dengan benar. Hasil tes akan menentukan kelayakan untuk sertifikasi kompetensi apoteker, ya. Tes sumatif UKI tidak hanya CBT loh, ya, juga ada yang tes praktek. Nanti mahasiswa disuruh masuk dalam ruangan dikasih 10 menit untuk menyelesaikan persoalan yang ditanyakan. Bisa itu dalam persoalan dalam bentuk diminta menyiapkan preparat, diminta melakukan pemeriksaan, diminta membuat salep misalnya. Ada juga UKI prakteknya, ya. Eh, ini sudah transfer dan konten dan kemudian kriteria. Jadi validitas ini dinyatakan berdasarkan kriteria. Validitas yang ditentukan oleh kendaraan IPN dalam hubungannya dengan konsep atau kemampuan subjek. Ada 4 jenis prediktif, yaitu instrumen untuk mengukur prediksi kemampuan subjek. Konkuren, yaitu instrumen yang dalam mengukur aktual kemampuan subjek. Jadi yang satu prediksinya kira-kira orang ini nanti bekerja sebagai apoteker akan kayak apa, ya. Nah, itu adalah validitas prediktif. Kemudian validitas konkuren yaitu melihat saat ini seberapa bisa sih dia menguasai ilmu si apoteker, gitu, ya. Kemudian validitas kriteria 4 jenis konvergen yaitu menilai 2 atau lebih instrumen dalam mengukur konsep yang sama, dan diskriminatif mengukur kemampuan instrumen yang bisa membedakan dua konsep yang serupa. Jadi validitas kriteria di sini adalah menggunakan kriteria eksternal sebagai dasar pengujian, ya. Kita akan bilang bahwa nanti di belakang ini. Kriteria adalah variabel perilaku yang akan diprediksi oleh skor tes atau berupa ukuran referen lain dilakukan dengan statistik korelasi. Ya. Kalau uji korelasinya antara 0,8 sampai 10 maka validitasnya sangat tinggi, ya. Jadi ada di tes, kemudian kita akan melihat apakah benar kenaikan makan serbuk daun kelor akan menaikkan akan menaikkan tinggi badan anak, gitu, ya. Stunting itu kan gitu, ya, tinggi badan. Kemudian kemarin kita bahas protein dalam daun kelor. Apa benar menambah jumlah makan serbuk daun kelor akan meningkatkan pertumbuhan tinggi badan anak? Lalu kita lakukan pendataan, ya, dengan daun kelor sekian gram per hari dibandingkan dengan sekian gram per hari dengan sekian gram per hari, ada sekelompok anak, sekelompok
masih 100 gram per hari, kelompok 2 200 dan seterusnya, diamati selama beberapa bulan, kita ukur tingginya. Lalu kan kita akan bikin korelasi dalam bentuk regresi ya. Semakin tinggi kadarnya, semakin banyak daun kelor, semakin tinggi berat tinggi badan itu. Nah, kita bisa melihat korelasinya kan ada R, konstanta regresi. Misalnya ya, kalau konstanta regresinya ada di angka 8 sampai 10 maka validitasnya sangat tinggi. Kalau antara 0,6 sampai 0,8 maka validitasnya baik. Karena 4 sampai 6 sedang, kurang dari 4 rendah, kurang dari 2 sangat rendah ya. Jadi validitas kriteria itu biasanya menggunakan kriteria eksternal untuk menjadi patokan pengambilan kesimpulan kita. Contohnya lagi validitas kriteria bisa digunakan untuk seleksi, misalnya pada alur penerimaan CPNS. Pertama, pelamar daftar, kemudian registrasi online. Jadi di sini ada proses seleksi, proses registrasi. Kemudian yang ketiga ada uji online atau tes potensi khusus di portal kementerian. Maka nanti akan ada hasil. Nah, dari hasil online inilah validitas kriteria yang pertama, yaitu untuk melihat kemampuan dia mengenai potensi khusus. Kalau dia lolos di potensi khusus, baru lanjut berikutnya. Kalau enggak. Karena kalau tidak memenuhi ini, berarti dia tidak memenuhi kriteria, kan? Kemudian setelah dia lulus, diminta validasi dokumen yang lebih lengkap. Ya, dari awal biasanya belum diminta dokumen banyak-banyak supaya nggak repot. Yang lulus tes potensi dulu saja yang kemudian diminta mengurusi dokumen lebih lengkap. Baru diadakan seleksi yang kedua lagi, seleksi kompetensi dasar SKD dengan sistem Computer Assisted Test. Ini adalah kriteria yang berikutnya untuk melihat kemampuan yang diminta. Setelah itu, lolos lagi dilakukan seleksi wawancara dan tes kemampuan mengajar. Ini adalah kriteria berikutnya lagi untuk melihat bagaimana kondisi psikologis ya wawancara sehingga dia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak. Baru pemberkasan pengumuman dan dapat tugas CPNS. Jadi kalau Anda lihat alur proses pendaftaran atau seleksi, Anda sudah bisa menilai mana-mana nih yang menjadi kriteria, mana-mana nih yang sebenarnya untuk menilai apakah hasil dari bahwa calon PNS yang diterima ini memang benar-benar valid, bisa bekerja dengan baik, cocok atau berhak untuk diterima. Ada beberapa kriteria yang dimasukkan dalam proses seleksinya. Ya. Contoh lain, persyaratan administrasi mahasiswa baru program studi doktor Fakultas Farmasi. Memiliki ASEP 268 parameter kemampuan bahasa Inggris atau yang diakui UGM atau setara dengan TOEFL 500. Mempunyai skor potensi akademik yang diakui UGM 550. Ini ada syarat administrasi secara umum ya. Ada proposal penelitian rangkap 3, ada bukti pendaftaran, dan ada tes wawancara. Jadi di lihat accept harus minimum 268 atau TOEFL itu hasil yang menunjukkan kemampuan aktual dalam bahasa Inggris. Jadi di sini kriterianya adalah kriteria kemampuan bahasa Inggris dan menggambarkan kemampuan faktual. Sedangkan skor TPA ya yang diakui UGM minimum 550 ini bisa menunjukkan prediksi kemampuan mahasiswa untuk menempuh program. Jadi ini adalah bentuk parameter prediksi. Kalau TOEFL-nya sekian, maka diperkirakan nanti dia tidak akan ada masalah karena kemampuan akademiknya cukup. Kemudian CV pelamar ya diminta menggambarkan face validity atas kemampuan calon mahasiswa. Kita akan bisa melihat wajah maupun konten dari potensi mahasiswa, lulus di mana saja, pengalaman dan sebagainya. Lalu terakhir adalah tes wawancara. Ya, ini kita bisa lihat kalau mau mempelajari satu demi satu ya prosesnya sampai lulus pendaftaran ulang dan masuk ke magister. Ini kita juga bisa mengenali di mana ada instrumen konkuren dan prediksi pada tes TOEFL dan TPA, ada instrumen eh, konkuren dan prediksi juga pada tes keprofesian. Ini aplikasinya pada penelitian bahan alam, monggo nanti coba dipelajari sendiri ya, dan coba dipahami mana-mana yang merupakan parameter-parameter yang merupakan parameter eh, validitas.
Nah, selanjutnya reliabilitas itu seperti tadi bilang yaitu hasil tes dikatakan reliable pada pengulangan pengukuran pada kondisi yang sama akan menghasilkan nilai yang sama ya. Reliability merupakan derajat ketelitian pengukuran dari isu. Semakin kecil derajat kesalahannya, maka semakin tinggi derajat reliabilitasnya. Sama dengan yang tadi ya, data seperti ini adalah unreliable dan unvalid, tidak di tengah dan tersebar ya. Di sini unreliable karena tersebar tapi valid karena kalau ini kita rata-rata mungkin hasilnya ada di tengah ya. Ini reliable karena hasilnya mengumpul tapi tidak valid karena tidak ada di tengah. Dan ini adalah both reliable dan valid. Jadi dianya bisa menunjukkan, menggambarkan kondisi sebenarnya dan data itu apa namanya errornya atau kesebaran itu juga bagus. Jadi, reliabilitas diperlukan untuk mendukung validitas. Bila hasil pengukuran tidak reliable, maka bisa dikatakan dia tidak valid, ya, seperti ini. Jadi tidak reliable, tidak bisa dipercaya, maka validitas pun dipertanyakan, ya. Pengukur yang reliable saja juga tidak cukup tanpa validitas. Hasil pengukuran yang reliable juga belum tentu valid. Baik, kira-kira itu adik-adik ternyata cuma bersisa 5 menit ya. Metodologi kuliah metodologi dari saya yang akhir. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan Anda tentang apa dan bagaimana melakukan penelitian. Tidak hanya skripsi, tapi juga mungkin penelitian-penelitian lain di kalangan mahasiswa maupun nantinya ketika Anda melanjutkan, misalnya ada yang tertarik menjadi peneliti atau menjadi dosen, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya ingin menanyakan apa ada pertanyaan, tapi sepertinya tidak, karena juga sudah tidak tinggal 5 menit. Ada di Lydia. Mohon maaf, Ibu, saya tadi belum absen. Iya, deh, ini semuanya belum absen semua karena si masternya galat. Kita coba lagi ya. Sudah bisa atau belum? Jadi ada perubahan sistem si master yang, lah, kan sama. Saya dibilangnya tidak ada acara perkuliahan. Kemarin juga seperti itu, saya tanya kepada akademik untuk disettingkan perkuliahan. Dijawab sudah saya setting, Bu, sudah bisa, tapi kemudian error galat. Jadi seperti kuliah kemarin nanti saya menyampaikan ke akademik, hari ini ada 83 mahasiswa yang hadir dan mungkin bisa saya sampaikan saja semua mahasiswa hadir untuk kuliah hari ini. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya minta maaf kalau ada yang kurang berkenan selama saya mengajar. Setelah ini nanti Pak Po, kemudian Bu Trimurti dan Pak Saiful, mudah-mudahan sukses di topik-topik berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk semua. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima Bu. kasih. Terima kasih, Bu.